Kembali lagi bersama saya, Valencia Huta Barat, dan rekan saya, Avianti Arman. Kita berjumpa di acara Bincang-Bincang Smesco bersama Kemenkop UKM. Tema hari ini adalah bisnis dari produk ramah lingkungan. Hari ini kita akan belajar banyak mengenai usaha-usaha yang terkait dengan produksi produk yang ramah lingkungan, apakah itu menguntungkan atau tidak, gitu ya. Bersama narasumber kita, yang nanti akan diperkenalkan oleh rekan saya, Avianti Arman. Teman-teman, semoga semuanya juga tetap semangat dalam kondisi yang kurang baik ini. Saat ini saya boleh meminta untuk di-share ke Facebook juga, silahkan Rifki, agar teman-teman yang tidak bisa mengikuti hari ini di Zoom bisa juga mengikuti di Facebook. Oke, terima kasih. Sesi hari ini kita akan bagi menjadi 2 segmen. Segmen pertama itu adalah presentasi dari narasumber yang nantinya akan memaparkan bisnis yang sedang dikerjakan. Lalu nanti di segmen kedua teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya pertanyaannya bisa diketik juga di kolom chat yang akan kami bacakan di segmen kedua. Nah, sebelum itu teman-teman juga bisa memperkenalkan diri dengan menulis nama dan kota asal. Kalau misalnya memang ada akun sosial media untuk usahanya masing-masing, silakan juga disebutkan di kolom chat kami. Terima kasih, dan saya akan serahkan kepada rekan saya, Avianti Arman. Silakan, Vivi. Selamat pagi semua, selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang dengan Smesco. Saya akan bacakan dulu latar belakang dari acara yang kita selenggarakan setiap hari Kamis pagi. Acara Bincang-Bincang Daring atau Zoom Talk ini adalah cikal bakal dari Spark Campus, sebuah fasilitas yang disediakan Smesco sebagai inkubator untuk mempersiapkan generasi UMKM dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia di masa kini dan masa depan. Spark Campus memperluas cakupan layanan Smesco, yaitu promosi dan pemasaran, dengan menyediakan kurikulum yang dapat menambah wawasan para pelaku UMKM dengan memperkenalkan standar baru dalam keseluruhan proses usaha. Diawali dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, yaitu COVID-19, program ini terpaksa diadakan secara daring atau online dari bulan Maret tahun ini hingga saat ini. Kita masih berada dalam kondisi krisis di mana setiap pelaku dirundung masalah cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tidak ada yang selamat dari kondisi ini. Tapi harapan tetap harus dijaga, rencana dan strategi tetap harus dibuat agar kita siap untuk kembali bergerak. Bagaimana caranya, bagaimana melihat peluang untuk bertahan, apakah ada prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dijalankan untuk ekonomi yang berkelanjutan, juga ekonomi yang kreatif, tapi terutama apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini agar kita lebih siap. Kita mungkin belum punya jawabannya hari ini, tapi berbagi pengalaman dan visi dari sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Hari ini narasumber kita adalah Jessica Halim. Jessica adalah ibu dari 2 putri, graphic designer, aktivis lingkungan, khususnya untuk pengurangan penggunaan plastik, dan pendiri Demi Bumi. Demi Bumi adalah platform kewirausahaan sosial yang berorientasi pada lingkungan. Platform ini menyediakan website sebagai media e-commerce yang menawarkan aneka produk ramah lingkungan. Namun tujuan didirikannya Demi Bumi tidak hanya komersial, tapi juga menawarkan alternatif solusi penyelesaian masalah lingkungan melalui gerakan menjaga lingkungan yang mengedukasi masyarakat secara bertahap untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Menurut Jessica Halim, produk inovasi yang dihasilkan Demi Bumi mengacu pada konsep upcycle, yaitu proses mengangkat nilai guna material yang sebelumnya merupakan material yang tidak terpakai menjadi produk lain dengan fungsi dan kegunaan yang lebih tinggi. Bagaimana Jessica dan Demi Bumi menjalankan semua itu, kita dengarkan saja cerita langsung dari Jessica Halim, Demi Bumi. Silakan Jessica. Hai semuanya. Mungkin boleh langsung dinyalain presentation-nya. Kita tunggu sampai jelas dulu ya. Oke, salam kenal semuanya. Saya Jessica Halim, saya co-founder dari Demi Bumi. Sebetulnya dibilang aktivis, saya nggak mau dibilang aktivis sih. Karena
saya nggak pengen jadi aktivis sebetulnya, cuman saya pengen semua orang ikut peduli aja, nggak mesti mereka harus menjadi aktivis, tapi mereka peduli dan menjadikan ini menjadi kebiasaan sehari-hari gitu. Jadi kebiasaan kita harus diubah intinya. Itu yang saya pengen gitu. Jadi saya pengen menjadi satu contoh bahwa saya adalah seorang pekerja juga yang masih bekerja sebagai desainer, bukan aktivis, bukan environmentalist, bukan botanis, jadi benar-benar kayak nggak ngerti apa-apa gitu, jadi cuma ngerti sampah di rumah doang. Jadi ya belajar dari sampah sendiri intinya gitu. Jadi saya adalah seorang ibu yang punya 2 orang anak, dua-duanya perempuan, dan punya suami desainer juga. Jadi kita memang punya company yang udah berdiri 12 tahun, namanya Jet Kreatif, dan saya justru belajar dari pekerjaan kita sehari-hari itu. Jadi setelah udah 12 tahun kita ngerjain, dan belakangan memang kebanyakan handle-nya itu adalah kemasan. Dan kemasan yang akan larinya tuh ke supermarket. Nah, jadi saya belajar di mana, oke, saya udah bawa tote bag, terus apa lagi ya gitu. Jadi saya jarang banget, awal-awal saya cuma bawa tote bag, dan awalnya tote bag itu ketinggalan di mobil gitu kan. Terus jadi saya belajar bahwa tote bag itu harus ada di kantong saya atau enggak tas saya gitu. Supaya anytime kita mau perang dengan sis sekali pakai itu siap gitu. Awalnya cuma kayak gitu doang. Tapi selama saya tetap pergi ke supermarket, saya tetap nyampah, dan itu adalah kemasan yang saya bikin juga gitu. Jadi belajar dari itu sih, jadi dari pekerjaan sendiri sebetulnya, dan dari klien sendiri, gimana hubungan kita sebagai desainer dengan klien, dan gimana susahnya mengedukasi dan mengubah klien sebetulnya. Awalnya dari situ, yang berawal mulai memberikan hint-hint kepada mereka, dan memberikan wawasan bahwa tren sekarang itu adalah setiap kemasan itu harus bisa terurai, dan terurai dengan baik gitu, compostable, bukan cuman biodegradable doang gitu. Atau enggak ya mereka harus memikirkan waste management kalau misalnya bahannya itu tidak terurai gitu. Berawal dari situ sih, jadi memberikan hint-hint material dan solusi yang sebetulnya memang kita cuma bisa kasih pendapat aja gitu, karena kita kan desainer, abis itu kan kadang-kadang itu keputusan klien juga gitu. Terus dari situ, dari perbincangan itu saya jadi belajar banyak tentang wawasan mereka, bahwa ada satu klien yang lumayan besar yang kita handle, klien kosmetik. Saya senang mereka sejak saya ngomongin tentang waste management, mereka langsung bikin gitu waste management division gitu. Wah, saya happy banget gitu. Kayaknya percikan saya terdengar juga gitu, walaupun saya nggak bisa kontrol itu. Cuman itu kan perjalanan sistem suatu company kan bisa involve banyak orang dan bisa berubah-ubah kalau misalnya orangnya itu berubah gitu. Itu yang saya rasain sih, begitu kayak kepalanya beda, terus hatinya nggak di situ lagi, hatinya nggak peduli sama sampah, udah. Yang dipresentasiin tuh bukan hati lagi, tapi yang dipresentasiin itu numbers. Yang dipresentasiin itu expenses gitu. Bahwa mereka harus collect ini semua sampah, harus distribusi. Jadi semuanya all about numbers, ya udahlah ditolak lah sama bosnya gitu. Jadi itu yang saya temukan gitu di company-company itu, banyak juga klien yang meminta kita bikin kemasan semakin kecil-kecil gitu, supaya bisa dijual di warung gitu. Jadi itu juga kayak mengkhawatirkan saya, karena kenapa lu nggak jual yang bulk aja dan suruh, maksudnya mengedukasi orang untuk bawa wadah, kayaknya nggak ada yang peduli gitu. Jadi susah sih gitu, memang untuk komunikasi hal itu tuh susah. Jadi saya jadi sadar bahwa ngubah orang itu sangat susah. Jadi ya udah saya ngubah diri sendiri aja, karena saya ngerasa saya juga nggak perfect, saya juga banyak masih nyampah. Saya lihat aja isi tote bag saya selama saya membeli dari supermarket, semuanya kemasan gitu, semua snack, semua minyak, semua shampoo, semuanya itu kemasan, daging, sayur gitu. Jadi gimana caranya? Ke pasar saya masih bisa bawa semua tas belanja, semua cemplung-cemplung gitu. Cuman saya tuh kadang-kadang masih suka yang urgensi, aduh saya harus ke supermarket gitu, yang kayak gitu gimana gitu. Jadi ya mulai dari situ saya jadi inisiatif aja. Saya berpikir,
pakai jaring aja, jaring yang ada di rumah, jaring stationery awalnya, untuk buat beli buah sama sayur gitu, buat beli buah terutama karena kita timbang buahnya kan di supermarket. Karena setiap kali beli 5 buah harus 5 plastik gitu, single use semua gitu. Terus ya kita kan udah minimize penggunaan plastik ini gitu. Jadi saya akalin aja dalam satu kantong, langsung masukin aneka jenis buah. Dan mulai saya sharing ke teman terdekat lah gitu, maksudnya apa yang saya lakukan gitu. Terus dari situ saya jadi belajar pendapat mereka. Mereka jadi kayak, hah, emang boleh ya? Emang bisa ya? Kayaknya nggak pernah dikasih tahu sama supermarket kita boleh kayak gitu gitu. Jadi terus lo gimana cara ngomongnya gitu kan? Jadi saya jadi belajar bahwa komunikasi itu sangat penting. Ngedukasi itu sangat penting karena mereka ini semua pada pengen tahu gitu caranya gimana. Jadi concern saya lebih gimana caranya ngomong ke pedagang, gimana caranya menggunakan produk yang kita mau gunakan supaya kita bisa memakai produk-produk reusable ini gitu. Karena ngomong itu juga nggak mudah. Waktu perjalanan saya bawa jaring itu tuh saya selalu berantem sama si tukang nimbangnya karena dia belum biasa. Itu kayak 2-3 tahun yang lalu gitu. Jadi kayak kalau misalnya saya bawa terus dia udah, saya masukin plastik aja ya labelnya. Loh, saya nggak mau plastiknya mas gitu, kayak terlalu banyak cekcok gitu. Jadi saya belajar gitu bahwa supaya kita bisa dimengerti kata apa yang tepat gitu. Mas saya nggak mau plastik, saya bawa kantong sendiri, saya mau harganya tempel di sini gitu. Itu aja gitu. Jadi saya belajar kata yang paling mudah dimengerti dari sisi lain, dari orang lain. Dan dari situ saya jadi menemukan partner juga karena saya waktu itu kebetulan lagi ke Asian Games 1,5 tahun yang lalu sama Juliana. Terus kayak gitu saya cerita sama dia gimana caranya ngedukasi anak supaya peduli sama lingkungan, peduli sama makanan. Ya caranya ya mereka harus blend in ke alam gitu. Terus secara dia sangat memikirkan kompetisi dengan sekolah luar gitu kan. Jadi tapi kan kita juga harus bisa compete nih anak-anak kita sama orang luar. Jadi secara teknologi segala macam. Tapi saya tuh sangat suka sama konsep green school sih gitu. Cuman untuk saya pindah ke kota lain tuh rada susah gitu. Cuman saya admire gitu bisa ada sekolah yang bisa nge-build anak seperti itu gitu. Jadi walaupun saya bisa sekolahin anak di sini lokal, tapi at least saya selalu ngajak mereka ke alam, ngajak mereka hiking, ngajak mereka ke tanah gitu, nginjek tanah gitu. Itu yang paling penting, ngajak mereka berkebun gitu. Jadi dari situ jadi si Juliana ngelihat, ide lu menarik ya bawa si jaring itu, kenapa lu nggak jualin aja? Terus saya pikir, aduh males banget sih jual-jualan gitu. Maksudnya udah kasih tahu aja, tapi terus dia bilang, banyak orang tuh nggak kepikiran sampai situ, Jess, gitu. Maksudnya nggak semua orang tuh sekreatif itu, gitu. Orang Jakarta, apalagi orang metropolitan, semuanya sibuk, jadi semuanya tuh pengen dikasih tahu, ini tuh buat ini tuh buat ini, gitu. Jadi kalau ke supermarket kan gitu kan, oh ini buat conditioner, buat menghaluskan, oh ini buat ini, gitu. Jadi kayaknya harus dikasih tahu, harus diedukasi. Kesulitannya adalah di situ, gitu. Jadi kalau naked, mereka juga nggak ngerti, mereka harus think twice, gitu. Jadi, oh iya juga ya, ya udah deh kalau misalnya lu mau jadi partner ya udah kita coba jalanin gitu. Jadinya ya udah kita berdua meluangkan waktu, dua ibu yang meluangkan waktu bener-bener ya kita masih bekerja sehari-hari seperti biasa. Saya masih desainer, masih ngerjain kemasan, terus cuman ngeluangin waktu aja. Biasanya saya bermulai dari ya olahraga tiap hari, lari, terus akhirnya saya reduce gitu. Saya pikir lari tiap hari gunanya apa ya? Saya nggak melakukan apa-apa gitu, ya udah saya mulai luangin waktu seminggu, awalnya 2 kali doang gitu, saya mulai bikin ilustrasi di Instagram yang menarik, yang supaya orang ngerti apa yang saya lakukan dan mereka bisa lakukan gitu. Awalnya cuma gitu doang sih. Terus saya edukasi gimana cara pemakaian si jaring gitu. Dan ya lama-lama berkembang dengan sendirinya. Dan kenapa saya kasih lihat gambar 2 anak ini? Karena anak saya ini dua-duanya inspirasi saya sih. Maksudnya setiap harinya. Saya nggak akan punya energi setiap hari karena peduli sama lingkungan tuh berat banget sih. Itu kayak itu kayak soalnya udah ada di hati ya, kayak concern-nya. Jadi kalau ngelihat di depan mata orang make plastik itu kayaknya
nusuk juga gitu, kayak otaknya tuh selalu mikir gitu, aduh kenapa ya dia pakai itu, gimana cara ngomongnya, kita juga nggak bisa approach gitu. Jadi ya itu sih, jadi waktu itu saya jadi sering cerita juga ke anak, itu pentingnya hubungan ibu dengan anak untuk open ya. Saya cerita kenapa mama jalanin pengurangan sampah di rumah, dan kenapa saya peduli sama penggunaan air di rumah gitu kan. Terus ada satu fakta yang menuliskan bahwa 20 tahun lagi Indonesia akan tenggelam. Terus itu kenapa? Karena kita menggunakan air tanah yang begitu banyak. Dan saya cerita ke anak saya gitu sebagai cerita malam. Dan saya nggak nyangka Tara yang waktu itu masih umur 7 tahun, dia nangis di depan mata saya. Dia bilang gini, karena 7 tahun itu kan satu SD. Dia udah mulai belajar ngitung. Jadi dia bilang, Mama, aku kan nanti 20 tambah 7, 27 tahun. Terus aku tenggelam. Terus dia nangis, bener-bener nangis yang bener-bener gitu, kayak dipikirin banget bahwa dia tenggelam. Terus saya shock banget gitu, kok reaksi dia seperti itu ya, padahal maksud saya tuh, ya maksudnya keran jangan dibuka terlalu lama gitu, kalau mandi, kalau cuci tangan, maksudnya se-short itu pemikiran saya, tapi enggak, dia mikirnya ternyata lebih dalam. Jadi gara-gara dia nangis, saya jadi nangis gitu, maksudnya kok, aduh saya jadi kepikiran, saya jadi sedih, gimana nasibnya dia, saya jadi sedih, jadi kepikiran gimana teman-teman saya yang masih suka pakai plastik tapi belum sadar-sadar gitu. Jadi kayak gimana ya, sesuatu yang benar-benar nggak bisa dikendalikan oleh seorang pribadi gitu. Terus yang kecil malah dengan santainya, emang anaknya cuek banget, terus dia bilang, namanya Ava, dia masih 3,5 tahun waktu itu, dia bilang, Mama, ya perbaikin aja. Terus kayak pada saat itu saya ngerasa kayak ditampar sama anak kecil, saya ngerasa kayak dalam hati saya, lu kok desainer, kok malah nyampah gitu loh. Jadi sejak saat itu sih, sejak mereka ngomong gitu, saya lebih semangat ngeluangin waktunya gitu. Saya lebih kayak, oke, that's it gitu. Saya harus benar-benar mengubah prinsip hidup saya, harus benar-benar mengeluangkan waktu untuk berbisik pada orang-orang yang mau mendengarkan, dan biarkan nanti mereka yang menyebarkan dengan sendirinya gitu. Jadi tanpa suatu paksaan. Jadi dimulai dengan keluarga sendiri, karena keluarga itu harusnya lebih mudah, harusnya, cuman susah juga ternyata. Jadi ya keluarga inti dulu gitu, suami sendiri, anak sendiri gitu. Karena saya tinggal sama mertua, ya mertua pelan-pelan lihat aja gitu, nggak usah involve bahwa sistem sampahnya udah saya beresin di rumah gitu. Gitu sih. Next mungkin boleh. Jadi ya kenapa saya mulai dari rumah tangga? Karena ya itu ya hal yang saya ngerasa saya harus perbaikin, sebetulnya kayak reflect ke diri saya sih semuanya, dan reflect ke diri Juliana juga, dan kita berdua komit untuk mau beresin rumah tangga kita gitu. Kita pengen belajar aja gitu. Jadi maksudnya rumah itu harusnya gimana sih gitu. Kok sampah kita banyak gitu. Terus solusinya apa gitu. Harus ada solusi di setiap rumah tuh, harusnya dari kecil tuh kita diedukasi solusinya, nggak nyampah tuh gimana. Tapi saya ngerasa kok dari saya TK kok saya nggak pernah diajarin ngurangin sampah gitu. Saya cuma diajarinnya buang sampah pada tempatnya. Itu yang saya bingung sih. Kenapa nggak dari kecil ya saya diajarin itu gitu. Padahal itu suatu hal yang penting banget gitu kan. Selama kita nyampah itu akan menjadi sampah. Kalau kita mau milah jadi kita ngerti gitu. Karena pilahannya kok nggak turun-turun gitu kan. Jadi saya jadi ngerti dengan saya memilah itu maksudnya bukan cuman mengirimkan ke tempat yang benar, bukan. Tapi gunanya sebetulnya untuk kita belajar bahwa kok ini nggak turun-turun ya, apa yang saya masih sering nyampah. Sebenarnya inti dari pemilahan tuh itu. Gimana caranya supaya kita nggak nyampah ini lagi gitu, beli di mana, penggantinya apa gitu. Jadi saya mulai belajarnya dari sampah sendiri, dari ngelihat tong sampah, buka tong sampah, dilihat isinya apa aja, karena jarang banget orang mau ngelihat gitu. Orang kebiasaan ya udah ngebuang aja. Jadi di rumah itu awalnya tong sampah saya itu cuma satu. Karena tinggal sama mertua sama kakak ipar, walaupun saya udah milah, tapi milahnya di dapur, di belakang. Jadi mereka nggak tahu. Jadi setiap hari saya harus buka tong sampah, harus beresin tong sampahnya, pilahin di belakang. Jadi mereka juga nggak pernah tahu gimana misahinnya. Jadi mulai dari situ juga saya belajar, pindahin pemilahannya ke depan gitu. Jadi
ruang tamu. Mulai dari ruang tamu, jadi mereka udah drop-innya tempat yang benar gitu Kak. Cuman saya kebiasaan kalau milah itu saya cuci karena saya kirim ke bank sampah supaya mereka bisa jual ke pabrik daur ulang. Jadi mungkin kalau orang-orang kayak mertua saya sama kakak ipar mungkin mereka tidak terbiasa mencuci, ya udah saya ambil lagi saya cuci. Jadi mereka tuh ngelihat bahwa itu saya cuciin gitu. Jadi ya udah, maksudnya kita aja yang ngelakuin gitu. Jadi ya makanya saya mulai dari rumah tangga karena memang tujuan dari ini semua adalah ngeberesin rumah tangga masing-masing gitu. Next. Nah, kenapa rumah tangga? Karena 48% sampah rumah tangga itu lari, yang di Jakarta ya, lari ke TPA, ke Bantar Gebang. Dan waktu itu saya ngobrol sama Hamis Daud, dia baru ke Bantar Gebang. Gimana keadaan Bantar Gebang sekarang? Waktu itu berapa bulan yang lalu ya? Mungkin awal-awal, mungkin masih Januari waktu itu dia bilang, ada 9 gunung sampah yang tingginya 45 meter, yang harusnya standarnya tuh cuma 10 meter. Jadi kayak gila banget gitu. Kayak 4 kali lipat dari ketinggian seharusnya gitu. Terus kenapa ada Hari Sampah Nasional? Saya juga baru ngerti setelah saya mendalami ini gitu. Jadi karena waktu itu ada satu TPA di Cimahi yang meledak karena kandungan gas metananya yang banyak karena dia tinggi sampahnya sampai 60 meter. Itu di Lui Gajah, TPA Lui Gajah. Dan itu mengorbankan 150 orang dan kampung di situ gitu. Jadi gila juga ya, sampah kok bisa meledak gitu kan, membuat kita berpikir, oh ternyata karena kandungan si organik ini, 60% dari sampah kita itu adalah organik. Jadi kalau misalnya kita bisa ngolah semua organik kita, it's better gitu, maksudnya. Dan saya berpikir kenapa saya nggak diajarin ini dari kecil. Saya dari kecil saya ngerti sih ada komposter, biopori, tapi sekolahnya nggak melakukan itu. Itu semua hanya teori. Dan rumah ibu saya juga nggak melakukan itu. Jadi kita jadi nggak belajar. Itu hanya suatu theoretical aja gitu loh. Cuma kayaknya pernah denger gitu. Jadi kayak gitu doang gitu. Jadi dari situ jadi saya mulai belajar memanggil speaker dari Lion, dari Akademi Kompos waktu itu. Dia, Pak Artomo itu, dia memang spesialis di composting. Dia udah jalanin dari 1980, jadi saya banyak belajar sama Pak Artomo ini. Dia adalah seorang bapak yang umur 70-an dan udah jalannya pincang, tapi masih semangat ngurusin sampah. Dan saya terinspirasi banget sih sama dia gitu. Kok dia masih peduli ya ngajarin orang dan datang sendiri, Grab-nya itu diorderin sama anaknya gitu. Ya, amazing ada orang seperti itu ya. Jadi terus saya belajar, terus saya melakukan itu. Jadi semua organic waste saya olah di komposter sama biopori. Ya udah, benar-benar zero organic waste gitu. Jadi saya seneng banget. Oh ternyata mudah, nggak sesusah itu gitu. Jadi apa yang dulu saya pelajarin kalau dipraktikkan ternyata nggak sesusah itu gitu. Jadi senang sih. Dari situ kita jadi belajar nggak cuma milah tapi ngolah gitu. Next. Nah, tindakan sekecil apapun itu berarti. Kenapa? Karena menurut saya setiap konsumen itu mempunyai hak untuk tidak nyampah. Intinya gitu sih. Jadi daripada saya ngubah klien, daripada saya ngubah produsen, ya saya ngubah diri saya sendiri, which is konsumen gitu. Saya kan konsumen. Dan semua orang at the end akan menjadi konsumen. Jadi kalau kita semuanya ngomong apa maunya kita, mereka akan berubah. Sama ini terjadi pada Chat Time juga. Kenapa si Chat Time akhirnya menerima Tumblr? Karena dia waktu itu ada satu komunitas yang nyecerin si Chat Time, terus nge-tag-in Chat Time terus, karena dia nggak nerima Tumblr-nya gitu kan. Jadi dia berubah gitu. Sama juga sama si sedotan. Kenapa sedotan reusable bisa akhirnya berkembang? Karena ya fakta kalau itu nyakitin binatang, of course, tapi karena orang bersuara bahwa dia bawa sedotannya gitu. Jadi kan orang produsennya atau restorannya juga ngelihat gitu, orang-orang konsumennya udah pada nggak perlu gitu. Jadi mereka mau berubah karena mereka tuh at the end mereka akan ngikutin gitu dalam suatu desain, dalam suatu
ketika kita ngejalanin suatu desain untuk perusahaan, mereka selalu namanya FGD, mereka akan do research gimana pemikiran konsumen sekarang ini gitu. Pasti at the end mereka akan berubah kalau kita berubah. Itu sih. Makanya kita fokusnya adalah ngubah mindset dari kita-kitanya ini gitu. Dari yang membawa sesuatu yang reusable, membawa sesuatu yang tetap praktikal sehingga kita nggak lupa gitu. Next. Ya, kenapa sih sebetulnya produk-produk kayak seperti Demi Bumi ini harus menjadi suatu kebiasaan? Karena kita cuma punya waktu 10 tahun. Ya mungkin teman-teman juga tahu tentang melting ice, tentang gas metana yang dihasilkan karena kita tidak mengolah organik kita yang lari ke Bantar Gebang. Itu juga kan menimbulkan panas bumi juga gitu. Kenapa Jakarta makin lama makin panas juga gitu kan? Ini tuh scary banget dan faktanya jelas banget gitu sebetulnya di depan mata kita gitu, ngelihat aja got di depan gitu. Kayaknya saya kalau ngelihat anak-anak kumpul di depan tuh nggak habis-habisnya tuh sampah tiap kali ada terus walaupun udah diomelin, tapi ya gitulah, itulah susahnya kita kebiasaan gitu. Kita kebiasaannya tuh harus diubah, kebiasaannya soalnya salah gitu, kebiasaannya nyampah gitu. Kita berpikir kalau kita buang sampah pada tempatnya itu benar, padahal kita harus kurangin sampah, bukan buang sampah pada tempatnya lagi gitu. Dan kenapa 10 tahun? Waktu itu saya diundang sama Kementerian KLHK, sama Kementerian Maritim. Dia bilang bahwa 10 tahun lagi, tahun 2030, akan lebih banyak sampah plastik di laut dibandingkan ikan-ikan kita. Dan this is really scary banget gitu. Terus waktu itu ada bagian research, dia speak out di depan dan dia bilang ikan teri kita udah mengandung mikroplastik. Jadi ikan teri adalah ikan yang kecil-kecil banget, itu udah kayak konten plastik, mikroplastik. Jadi gila ya kalau pikir gimana ikan-ikan yang besar gitu. Kadang-kadang saya jadi takut makan ikan. Tapi ya kita harus berubah sih dengan mengubah pola pikir kita. Jangan ketakutan juga, tapi kita ya berubah aja, kita ngurangin aja semuanya. Jadi ya itulah visi misi Demi Bumi, ingin menjadikan hal kepedulian ini adalah suatu kebiasaan, bukan suatu keharusan. Karena ketika orang dikasih aturan dan itu merupakan keharusan, mereka akan lupa ketika mereka pindah ke tempat lain. Dan ini juga terjadi pada tante saya, dia tinggal di Bali, dia orang Bali asli, dia sangat bangga, oh Bali udah nggak ada plastiknya loh, gini-gini. Terus kita travel bareng ke luar kota, waktu itu lagi ke Taiwan, terus dia ngambil plastik begitu banyaknya, terus saya pusing juga gitu, kayak, wah jadi cuman karena aturan gitu, jadi itu semua dijalankan gitu. Jadi sedih juga sih, jadi ya yang saya pengenin, maksudnya dimanapun kita berada, ini menjadi kebiasaan kita gitu, dan kita akan bawa terus sampai kapanpun, sampai anak cucu kita, sehingga kita memberikan generasi yang lebih baik ke mereka. Itu tujuan Demi Bumi. Next. Nah, berawal dari si jaring serut, karena itu ide awalnya yang si Juliana tertarik gitu, karena banyak orang masih belum pada bawa, jadi ya udah kita mulai dulu edukasi. Sebetulnya produk ini tuh udah ada lama gitu ya, cuman kenapa nggak bergerak? Karena nggak ada edukasi, dan edukasi ini sebetulnya yang penting. Produk ramah lingkungan sebetulnya udah ada di mana-mana, kalau mau di Google gitu, mau dicari di online gitu banyak, tapi nggak ada yang nyari karena nggak ada yang edukasi ini buat apa gitu. Jadi itu yang penting, edukasi kenapa harus pakai ini. Karena sekian banyak plastik yang kita save, 1000 plastik yang kita save kalau kita bawa jaring serut atau anything, atau tote bag atau anything gitu. Bahkan ada orang yang cuman hand carry doang gitu, dia cuman bawa buah sedikit, ya udah tempelin aja situ gitu. Jadi kita mengedukasi bahwa kalian nggak usah pakai produk-produk seperti ini, tapi lihat lagi apa yang ada di rumah, dan ya be kreatif aja. Jadi kita sebetulnya memberikan contoh aja sih. Next.
Dan yang berawal dari si jaring, akhirnya kita bikin beeswax food wrap. Beeswax food wrap itu adalah pengganti cling wrap, karena itu memang masalah di rumah saya juga. Saya ngelihat kok kayaknya cling wrap itu plastik ya, baru sadar gitu kan. Setelah tote bag, setelah isinya, oh cling wrap masih dipakai, kenapa? Ini padahal plastik juga kan, pakai buang, nggak ada yang ngeratain gitu kan, pakai lagi. Jadi saya cari penggantinya, dan waktu itu saya pernah jalan-jalan ke Australia, ke Myanmar, dan selalu ada yang jual. Cuman saya masih belum aware gitu secara fungsinya. Saya cuman pegang-pegang, ini apaan sih lengket-lengket gitu. Kayaknya saya nggak ngerti gitu. Cuman setelah saya belajar dan pakai dan bikin sendiri, kayak itu kayak balik lagi kayak flashback ke memori saya. Saya pernah ya nyentuh barang seperti ini. Terus kayak itu menunjukkan bahwa penting banget produk-produk seperti ini tuh ada di mana-mana. Jadi walaupun mereka mungkin bisa seperti saya gitu, walaupun mereka belum ngeh, mereka belum peduli gitu, tapi mereka udah ngelihat ada solusi gitu. Mungkin nanti mereka pedulinya tahun depan atau apa. Seperti saya gitu kan. Jadi kayak kita ingat lagi, namanya beeswax food wrap gitu. Jadi itu sih fungsinya adalah memberikan spark kepedulian gitu kepada semua orang gitu. Justru target kita adalah bukan orang-orang yang udah peduli, karena kalau misalnya orang-orang yang udah peduli, mereka itu udah ngerti mau pakai produk apa. Mereka udah bisa cari sendiri, udah cari aja, nggak usah ada box-nya. Tapi yang kita tantangin justru orang-orang yang masih nyampah itu. Sebetulnya tantangannya itu gitu. Gimana caranya kita bisa mencapai komunikasi yang atraktif, yang menarik, yang bisa menyaingi produk plastik ini, produk-produk nyampah ini gimana gitu. Jadi gimana kita bisa ada di tempat yang setara dengan produk-produk yang nyampah semua. Gimana caranya kita ada di supermarket. Sebenarnya target saya itu sih, di supermarket. Karena semua rajanya sampah ada di situ. Gitu. Jadi orang yang ke situ harus ketemu solusinya. Dan caranya adalah kita harus membuat kemasan yang menarik, tapi juga nggak nyampah, dan edukasinya dapat gitu. Maksudnya itu yang penting, karena kalau ke supermarket orang jalan-jalan sendiri, orang ngeliat-liat sendiri, orang digest sendiri gitu. Jadi apa yang mereka baca, hopefully mereka sampai ke hatinya. Itu yang paling penting gitu. Makanya kenapa di box kita tuh banyak, tahukah kamu kenapa kamu harus pakai yang reusable ini dibandingin yang nyampah ini gitu. Kenapa? Oh, karena ada kandungan kimianya sekian banyak, karena kamu motong sekian banyak pohon. Itu yang paling penting sebetulnya itunya. Bukan apa ya, bukan kemasan box sekali pakainya, bukan, tapi edukasinya itu yang supaya nyampe message-nya, karena kita nggak ada di situ gitu. Jadi karena kita nggak jagain terus produk kita gitu. Jadi produknya bisa ngomong dengan sendirinya tanpa harus kita ada di situ. Terus sejak ada 2 produk ini, terus ya udah kita tinggal tambahin tumbler, reusable straw. Terus waktu itu kita belum ada pouch, jadi kita pakai yang biasa aja. Kita jadi diundang ke bazar gitu, karena orang tertarik karena belum ada yang edukasi tentang beeswax food wrap, sama si jaring serut belum ada. Nah, sejak adanya bazar sama pop-up, kita jadi belajar banyak apa yang diminati oleh konsumer dalam keseharian mereka gitu. Karena banyak yang nanya, kok lu nggak ada sabun, kok lu nggak ada sampo batang, kok lu nggak ada ini. Jadi, oh iya ya, berarti kita perlu nambahin ini. Terus dari situ, karena kita banyak kasih edukasi pada saat di bazar gitu, kita ngajarin mereka penggunaannya segala macam, terus ditanyain kenapa lu nggak kasih workshop aja. Terus ya udah mulai kita diundang untuk ngasih pengajaran. Ada yang gratis, ada yang nggak gratis. Jadi memang tujuan dari penjualan produk ini kita selalu salurin ke Thank You Project. Thank You Project itu adalah untuk pemberian edukasi ke seluruh warga Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena kita ini sebetulnya negara yang harusnya nggak nyampah gitu. Jadi kenapa kenapa Demi Bumi Instagramnya bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris, karena kalau ngomong bahasa Inggris nanti nggak nyampe ke level bawah, padahal kita mau ngomongin ke semua level gitu. Jadi sejak itu banyak kayak grup pengajar atau komunitas pengajar gratis yang di kampung-kampung ngundang kita juga. Korporasi juga ngundang kita untuk ngajarin pegawainya. Itu lucu sih. Jadi kayak misalnya Electrolux waktu itu lagi ngeluarin
mesin laundry yang lebih ramah lingkungan. Jadi penggunaan airnya sama nggak terlalu panas gitu, energinya nggak terlalu banyak. Tapi gimana caranya nyambungin itu sama ke keperluan rumah tangga sekarang. Jadi pegawainya diedukasi gitu. Jadi itu saya kasih edukasi kenapa? Karena ya memang kita udah harus bergerak ngurangin semua ini gitu. Terus ya diundang jadi narasumber juga untuk beberapa corporation, pemerintah. Terus dia pokoknya dari alur ini semua kita jadi bisa ngembangin produk terus sih, karena kita udah ada income masuk dengan sendirinya gitu. Jadi it goes circular gitu. Jadi ya senang sih. Benar-benar ini nggak saya bayangkan sih sebetulnya, kayaknya kan tadinya bayangannya cuman ya udah buat kita belajar aja, tapi ternyata yang kita dapatkan lebih dari itu. Jadi senang juga dengan impact yang terjadi gitu. Next. Nah, bagaimana sistem distribusi dan marketing kita? Semuanya sangat organik berjalannya, benar-benar kalau saya soalnya nggak ngerti bisnis, jadi kalau suruh bikin gini sebenarnya saya rada bingung, tapi saya tulis aja dari apa yang kita alamin gitu ya, karena kan awalnya kita diundang bazar gitu kan, jadi itu kan suatu tool marketing juga gitu, dari bazar kita ngomong, orang suka, gitu, terus kita jadi ada income, kita bisa build e-commerce website, terus dari gitu banyak orang-orang mau jadi reseller, jadi kita kasih ke beberapa orang yang mau menjual memang gitu, jadi ada skema resellernya, terus banyak toko-toko yang mau barang kita karena packagingnya juga bagus, komunikasinya jelas, jadi kita nggak usah ada di sana, jadi terserah mereka mau display seperti apa, itu sih sebetulnya kegunaan si box-box ini gitu, jadi kalau misalnya ini naked mungkin akan lebih susah untuk di-display dan komunikasinya akan lebih susah kalau memang mereka bukan bulk store gitu. Kalau mereka kayak toko kafe atau apa itu kan lebih susah gitu kan. Jadi si consignment shop juga banyak dan kita senangnya mereka yang datang ke kita gitu. Jadi mereka emang udah ada hati gitu. Jadi biasanya mereka juga semangat gitu juga ngurangin sampahnya mereka gitu kan. Terus kolaborasi sama korporasi, jadi goodie bag korporasi, biasanya ulang tahun company-company ini itu mereka terus mau good impact gitu kan. Waktu itu awalnya kita dapat orderan 350 dari Deutsche Bank, dan message mereka adalah good impact dan mereka mau ngedukasiin pegawainya dan kita seneng banget sih. Dan mereka mau pakai labelnya Demi Bumi gitu, jadi Demi Bumi Deutsche Bank gitu. Jadi kita kayak amazed banget kok bisa ya sampai ke situ gitu. Jadi ya karena memang Instagram kita semuanya edukasi sih, jadi mereka jadi banyak yang mau mau nularin edukasinya ini ke semua orang gitu. Jadi kita bisa jadi kayak wadah yang mereka bisa pakai aja gitu. Terus edukasi itu bisa kita salurkan lewat bazar karena kita awal-awalnya kita selalu hadir ya, lama-lama kecapean juga, terus lama-lama kita perlu SPG, terus akhirnya SPG-nya malah teredukasi juga gitu. SPG-nya bawa tumbler sendiri, bawa Tupperware sendiri, bahkan mereka juga jadi senang sama produk-produknya. Mereka suka pada mau beli, terus kayak gitu mereka suka ngetek-ngetekin gitu. Karena memang kita fokusnya produknya itu awalnya tuh nggak ada yang lebih dari 200.000 gitu. Jadi kita pengen semuanya affordable. Terus lewat Instagram edukasinya, lewat packaging, karena itu penting banget, kemasan dengan adanya edukasi, karena itu tujuannya ke kemasan. Terus kita banyak kasih free workshop, private workshop, workshop untuk korporasi, dan banyak kasih narasumber, diundang jadi narasumber. Terus bagaimana dengan para pekerjanya? Jadi kita fokus memberikan pekerjaan ini kepada industri rumah tangga. Sama sekali nggak ada yang di pabrik, karena kita pengen kontrol dari zero to end-nya tuh kita pengen kontrol. Jadi sampahnya kita juga pengen kontrol gitu. Jadi kita memastikan bahwa mereka collect back sampahnya, terus kirim ke kita masukin ke bantal-bantal workshop kita gitu. Jadi itu sih kita pengennya total gitu. Jadi kita produksi kan pasti banyak sampah ya. Jadi sebisa mungkin kita collect back gitu. Kita juga harus mikirin itu, nggak cuma ngomongin ke orang untuk nggak nyampah, tapi kita harus melakukan itu gitu. Ya, jadi di Bandung sama Jakarta sih. Karena Juliana juga di Bandung, jadi dia banyak ngerti penjahit di sana. Dan kebetulan waktu itu banyak penjahit-penjahit korporasi itu kontak kita,
karena ngelihat produk kita banyak jahitan gitu. Terus mereka bilang mereka tuh bisa bikin loh gitu. Terus kita coba dan menarik, ternyata ini satu yayasan namanya Bandung Care, dan dia tuh dikasih pengajar gratis dan mesin jahit gratis oleh gereja, dan kita kasih kerjaan ke situ. Dan ya awalnya pasti miring-miring dikit lah, cuman kita monitoring terus, kita latih terus, akhirnya bisa gitu. Dan itu sih pentingnya monitoring dan ya fokus aja gitu. Misalnya dia lagi fokus dalam satu bahan, ya terus kita yakin biasa dia bikin tas, ya udah kita ajarin upcycle bahan yang keras-keras gitu. Jadi kita sesuaikan juga dengan kemampuan mereka masing-masing gitu. Terus jadi di Bandung ada 3, di Jakarta juga ada 3 tempat yang memang beda-beda gitu ya tempatnya, benar-benar rumahan. Kalau yang di Bandung Care ada 3 rumah gitu. Terus sama kalau di Jakarta ada yang menarik, memang teman saya itu mamanya ngajar di lapas Tangerang, wanita penjara Tangerang, dan ngajar art and craft, dan dia sangat ngulik gitu. Dan waktu itu saya pernah bikin boneka-bineka sama dia untuk ngebantu kasih kerjaan ke orang keluaran lapas sebetulnya. Jadi biasanya orang yang udah keluar dari penjara itu nggak ada kerjaan, dan bahkan mereka malu untuk kelihatan kalau mereka keluar dari penjara gitu. Jadi mereka nggak mau terlihat. Jadi saya waktu itu kasih kerjaan boneka-boneka, bikin boneka gitu, tapi sangat ngulik banget. Akhirnya saya kasih kerjaan menspad ke mereka gitu. Jadi ya kita sesuaikan juga dengan kemampuan masing-masing penjahit ini. Terus karena waktu itu sering diundang ke kampung, terus saya dengar cerita orang-orang yang di kampung ini. Waktu itu awalnya cuma ngajar gimana kita bisa ngurangin sampah. Akhirnya saya diundang ke acara Idul Adha mereka, dan saya ngerti kurangnya pendapatan mereka. Jadi mulailah kita bisa nyalurin pekerjaan QC gitu, QC yang gampang-gampang gitu, karena untuk kita juga makan waktu gitu. Jadi kita kasih kerjaan yang mungkin nggak perlu ada deadline atau apa, cuman mereka punya dapat income yang jelas, kita pastiin itu gitu. Jadi ya kita ajarin, kita latih, dan QC berkala, karena masih kerjaan ke pemberdayaan ke kampung ini juga susahnya tuh adalah kita nggak ada di sana, jadi sangat susah kontrol. Begitu kita dapat, loh kok bolong semua gitu. Jadi dan tapi kita udah harus pikirin kalau ini adalah expenses dari kita, kalau emang kita hatinya mau ngebantu mereka gitu. Jadi ya udah gitu, kita pikir memang asal mereka mendapatkan income itu nggak apa-apa gitu. Itu sih, jadi emang kita udah mikirin kita akan spend untuk itu gitu. Dan kepastian mereka mendapatkan pendapatan tetap itu penting banget. Kalau enggak, itu kayak cuman sekedar campaign one off. Makanya kita nggak pernah campaign ini ono sih sebetulnya. Yang kita harus pastiin adalah mereka ya, intinya mereka harus bisa makan, mereka harus bisa kontrak, bayar kontrak gitu. Dan kebanyakan yang di Keramat Jati ini adalah ibu-ibu pengupas bawang. Dan pendapatannya palingan cuma 30-50 ribu per hari. Dan bagaimana mereka yang nggak punya suami, anaknya 2, anaknya di-abuse, anaknya nggak disekolahin. Jadi gimana caranya gitu? Ya kita memastikan at least seminggu dapat 300-400 gitu alokasi budget untuk mereka QC barang gitu. Jadi kita alokasiin itu, dibayar per item, tapi kita cek kembali juga. Dan kalau yang bolong-bolong, awalnya kita kasih edukasi, ini tuh kalau diobras lagi, ini tuh ada kena biaya segini loh, jadi kita kurangin ya gitu. Jadi kita harus ngajarin itu juga, kalau nggak ada self responsibility dari mereka. Next. Nah, diversifikasi produk kita ya seperti ini, contohnya upcycle produk. Jadi dari awal kita basar jadi sering ketemu orang, jadi banyak yang sharing gitu. Jadi yang biasanya yang kebut kita tuh banyak orang yang punya pabrik dan punya waste gitu, terus mereka tanya, mungkin mereka ngelihat kita mau ngulik gitu ya. Jadi saya punya saya punya pabrik jendela, tirai jendela, saya punya sisa banyak banget, biasanya saya buang. Kamu bisa nggak ngakalin gitu. Awalnya itu sih. Terus saya diajak, saya diundang ke pabriknya. Waktu itu Sunday Blind. Dan dia kasih lihat waste-nya dia. Tapi untungnya dia naruh waste-nya lumayan rapi gitu. Tapi itu ya dia udah di Bantar Gebang. Jadi untuk ngebuang sebenarnya lebih gampang.
Dan saya ngelihat ini material yang bagus, ya udah deh saya coba gitu. Jadi kita awalnya coba jadiin upcycle pouch untuk sedotan. Karena saya ngelihat peluang di mana kalau sedotan yang berbahan kain itu orang cuci terus mau bawa lagi kelupaan karena belum kering gitu. Jadi gimana caranya pouchnya ini sama praktisnya sama si sedotan reusable, cuci ya udah terus bawa lagi gitu. Jadi itu sih. Jadi akhirnya ternyata laku banget, jadi kita seneng banget gitu. Jadi ya produknya itu jadi bisa berjalan. Yang tadinya kayak selama 6 bulan kita dikasih material gratis, terus mereka datang ke pasar kita, terus mereka lihat, wah produknya jadi banyak banget, mereka jadi seneng, terus mereka jadi tahu, oh ini create money ya. Jadi ya udah kita mulai di charge deh, terus boleh nggak kita aku charge ya, dia bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, karena kan ya udah ada rolling, udah ada circular economy dengan sendirinya, it's fine gitu. Justru kita pengen mereka sadar bahwa sampah mereka itu adalah uang. Itu yang pengen kita achieve sih, menyadarkan orang-orang, menyadarkan pabrik-pabrik ini bahwa kalau mereka mau ngulik, ada kesempatan kok untuk balik lagi ke mereka gitu. Manfaatnya itu sih. Terus apa ya? Oh, ampas kopi itu terjadi pas kita diminta produknya sama Common Ground. Itu juga suatu cerita yang menarik. Jadi semua produk ini sebetulnya kita develop karena ya coincidence aja gitu. Jadi waktu itu si Common Ground pas kita masukin produknya ke dia bilang, Jess, gue punya karung kopi banyak, gue punya ampas kopi banyak, gue punya saset kopi 20.000 per bulan yang gue buang. Terus gue apain ya gitu. Terus saya kayak, gila banyak banget ya, 20.000 saset gitu. Terus yaudah deh, coba aja kasih ke gue akalin. Terus akhirnya kita ubah jadi snack pouch untuk si saset kopinya. Terus untuk si ampas kopinya kita jadiin sabun. Jadi si packagingnya itu di dalamnya ada komik bahwa ampas kopi itu bisa jadi apa aja gitu. Jadi karena kita fokus di edukasi, jadi ya packagingnya itu edukasi tentang ampas kopi. Ampas kopi jangan dibuang gitu. Jadiin sabun, dijadiin penghilang bau gitu, jadiin pupuk udah paling gampang, dijadiin scrub muka gitu, dijadiin penghilang kutu binatang juga bisa gitu. Jadi kayak maksudnya kita kasih edukasi itu gitu. Jadi dalam satu, padahal cuma sabun doang, tapi edukasinya lebih dari itu karena memang kita sebetulnya fokusnya adalah ngedukasi si upcycle-nya ini gitu. Terus waktu itu tiba-tiba ada waktu pas COVID ada orang ngedropin kain banyak, terus kainnya warna-warni. Terus saya pikir itu sebelum COVID deh. Terus saya pikir nih kita kayaknya saya sangat suka naik motor soalnya gitu, dibonceng. Terus jadi saya perlu masker tiap kali gitu. Jadi saya reflect lagi ke apa yang saya perlu gitu. Jadi masker dan topi untuk kalau pakai helm, karena kan helmnya helm ojek online ya. Jadi saya nggak mau nyentuh dengan helm umum gitu. Jadi saya pakai topi sama si masker ini. Itu jadi belajar dari keseharian sendiri sih sebetulnya apa yang diperlukan. Terus waterproof pouch ini sebetulnya dari blister obat, jadi itu menarik banget. Itu juga pas saya basar diundang basar di sekolahan, terus ada ibu-ibu bilang, saya ini pabrik obat, pencetak obat, kemasan obat blister. Kamu bisa ngubah itu saset kopi, mestinya kamu bisa ubah ini ya, blister obat ya. Terus saya pikir, ya juga sih bisa ya. Iya loh, karena saya itu punya waste banyak katanya. Dalam sehari itu 500 roll saya buang. Dan saya harus bayar gitu kan. Jadi ya udah coba aja kirimin aja 2 roll dulu saya coba gitu. Tapi untuk nyoba juga it takes time buat saya karena saya kan nggak ada tim R&D atau marketing atau apa, kita semua kerjain sendiri gitu. Jadi di mana saya punya waktu luang ya udah saya kerjain gitu. Karena emang otaknya pengennya mikir terus gitu. Jadi kalau misalnya lagi bengong, wah jadi ini bisa gitu. Terus ya udah coba tanya penjahit untuk kayak coba setrika si blister kopinya. Terus ternyata bisa nempel, bisa nge-sealed. Oh berarti kalau misalnya yang bisa nge-sealed dia bisa jadi pouch.
ya udah tinggal ditutup aja dengan material upcycle lainnya gitu. Jadi ya itu sih, jadi dari yang ngulik aja sih, ngulik dari bahan, akhirnya bisa dan jadi sesuatu yang berguna juga gitu. Jadi ya itu yang kita senengin. Dan blister obat itu bahan alufoil yang di atasnya food grade itu lebih bagus dari food grade lagi gitu. Jadi aduh, kayak bahan-bahan yang waste case seperti ini tuh harusnya nggak dibuang, harusnya bisa dipakai lagi. Itu sih yang harus kita edukasiin ke teman-teman. Ya, gitu. Terus next. Terus kita diversifikasi produk yang kedua adalah tanpa plastik yuk, gitu. Jadi kita ngajak teman-teman untuk nggak memakai plastik ketika mereka membawa atau mau membeli produk gitu. Mau beli buah di jalanan, mau beli buah di supermarket, mau beli buah di pasar, bawalah si jaring gitu kan. Kalau si beeswax, kegunaannya banyak banget. Saya jalan-jalan ke Car Free Day, saya nggak bawa Tupperware. Beeswax itu adalah sesuatu yang light banget, dari kain katun 100% yang dilapisin adalah lilin lebah sama virgin coconut oil, buatnya juga gampang banget. Itu sebagai pengganti wadah yang kita bisa lipat-lipat gitu. Bahkan lebih mudah dari origami gitu kan. Jadi lipat-lipat tempel, udah jadi gitu. Dan saya bisa bikin jadi pouch. Waktu Car Free Day, anak saya mau nyoba lontar, jadi ya udah nggak pakai plastiknya, lontarnya masukin situ terus bisa buat megang kalau tangannya kotor. Jadi nyaman gitu kan. Terus kalau si oyong atau loofah, loofah itu adalah pengganti spons cuci piring. Jadi saya bawa nih contohnya. Nih, saya ngambil dari bawah. Kelihatan nggak ya? Ini kalau udah dipotong jadi sekecil ini. Jadi biasanya yang di foto ini adalah satu loofah yang besar. Biasanya kita potong seukuran ya genggaman tangan kita. Jadi satu loofah yang gede bisa kayak 5, dipotong jadi 5. Dan ini material yang maksudnya murah, tapi tahan lebih lama dibandingin yang plastik gitu. Jadi ini gila sih. Jadi justru kalau kita balik ke produk yang ramah lingkungan, yang dari alam, itu sebetulnya lebih banyak manfaatnya sekali buat kita gitu. Selain kita nggak beli-beli terus gitu, karena dia lebih tahan lama. Si loofah ini tahan 6 bulan, sedangkan yang spons plastik itu cuma tahan 1 bulan, terus abis itu masuk ke saluran air, terus abis itu ngotorin air kita gitu kan. Makanya ikan kita nggak ada yang bersih lagi gitu kan. Terus bisa pakai buat sikat, bisa pakai buat sikat baju juga bisa. Jadi wah manfaatnya banyak banget, padahal itu adalah oyong. Saya juga baru amazed gitu, itu oyong gitu. Jadi oyong yang kering terus kulitnya dicopot-copotin, yaitu adalah loofah. Terus si tas kulkas ini baru kita keluarkan pas COVID, karena selama COVID itu karena di rumah terus, jadi lebih mikir otaknya, karena meditasi terus kan gitu, kayak jadi banyak inspirasi, terus banyak lebih mengenal produk-produk keseharian yang memang karena jadi lebih masak kan, kita lebih masak jadi lebih ngerti kok ini busuk mulu ya sayurnya gitu kan itu jadi waste juga gitu. Jadi gimana caranya kita maintain sayur kita supaya lebih tahan lama, jadi kita keluarin si tas kulkas ini. Jadi sebetulnya kayak prinsipnya tuh kayak sayur itu sebetulnya kalau ditutupin sama anduk yang dibasahin itu akan lebih awet di kulkas gitu. Prinsipnya sebetulnya itu, cuman kita bikin supaya secara penggunaan itu gampang, tinggal cemplung-cemplung kayak pouch doang gitu. Terus basahinnya juga gampang, nyucinya juga gampang. Itu sih. Terus penyimpanan juga gampang di kulkasnya. Cuman itu jadi prinsipnya kayak nyelimutin, kayak kita tidur, kayak si sayur itu tidur gitu. Terus dan tetap menjaga kelembapan si sayur itu. Jadi sayur bisa tahan 2 minggu di tas ini. Terus si silikon ziplock itu dia wadah yang reusable, dia bisa tahan minus 40 sampai 250 derajat Celcius. Jadi silikon itu bukan plastik, dia itu adalah dari silika sands gitu. Jadi bisa dilebur menjadi silikon lagi gitu kan. Dan ini material yang enak banget dipakai karena kalau buat saya sebagai pengganti plastik kiloan. Jadi kalau saya beli siomay, beli otak-otak gitu. Jadi kalau bawa wadah kadang-kadang kan terlalu bulky di tas, kalau bawa tas yang kecil atau bawa tote bag doang. Jadi ini enak dan dia nggak tumpah kalau misalnya kita taruh kuah, taruh macam-macam dia nggak tumpah gitu. Jadi ya can be used for anything. Gitu. Terus ada kantung singkong. Kenapa kantung singkong? Karena kita harus ada solusi pengganti plastik ini karena orang masih suka plastik gitu kan. Apalagi selama COVID ini
lah penggunaan plastiknya lebih gila gitu, karena orang pengen steril, segala pengen steril, jadi di luarnya plastik, terus itu diikat plastik, dalamnya plastik lagi gitu, kayak overprotective jadinya gitu. Tapi nggak ngelihat dampaknya at the end. Jadi ya kita memberikan contoh, bisa pakai kantung singkong, diikat aja pakai, kalau saya ikatnya pakai lakban tape gitu, gum tape namanya, bukan lakban plastik. Jadi kan ketahuan kalau copot gitu kan. Jadi intinya kan kayak gitu, buat nge-seal doang gitu kan. Ya gitu sih. Terus next. Diversifikasi ketiga adalah yuk kita pakai ulang lagi gitu. Jadi makanya semua produk kita sebetulnya orang beli abis itu nggak beli lagi gitu kan. Jadi kayak really one off thing gitu. Jadi bukan sesuatu yang, jadi kita ngedukasi lu jangan konsumtif terhadap suatu produk gitu. Jadi lu cuma perlu sekali, udah lu pakai berkali-kali, bahkan lu bikin aja sendiri gitu kan. Karena dengan mereka ngelihat oh bahannya dari ini untuk orang yang ngejahit, mereka bisa bikin gitu. Jadi kayak masker gitu, masker kita ngedukasi di Instagram cara bikinnya, cara ngejahitnya, karena ya sebenarnya mudah kok kalau kita semua bisa ngejahit gitu kan, tapi nggak semua orang, saya nggak bisa ngejahit gitu. Cuman kalau orang bisa ngejahit itu sesuatu yang bermanfaat menurut saya. Jadi bisa upcycle semua material yang ada di rumah, anduk bekas jadi pengganti si kapas muka. Waktu itu kita ngajarin itu pas acara Greenpeace. Jadi anduk bekas dicampur kain bekas, terus kita jahit aja gitu. Jadi walaupun kita jual produk ini, bukan berarti kita ngadain workshop untuk jualan, enggak. Tapi kita ngadain workshop yang upcycle. Jadi dengan material yang ada, tapi ini contohnya nanti kayak gini gitu. Jadi gitu sih. Terus buah lerak itu adalah buah magic sih menurut saya. Lerak itu udah ada dari zaman nenek moyang kita, dan nenek moyang kita pakai lerak itu, makanya sungai kita bersih gitu, nggak kotor karena mereka cuci baju, cuci piring segala tuh sabun badan pakai lerak gitu. Jadi pas saya kenal ini, gila banget nih buah gitu, kok banyak orang nggak tahu ya. Kok orang cuma tahu ini sebagai batik gitu, dan saya udah pakai 1,5 tahun, nyaman gitu, maksudnya saya tinggal sama mertua, sama kakak ipar, nggak ada yang komplain, at least kan itu gitu, nggak ada yang komplain bajunya bau, atau bajunya masih kotor, nggak, dan ya saya seneng banget gitu, semuanya happy, no complain, ya udah, it works gitu. Jadi buah ini cuma saya rebus doang gitu, selama setengah jam, 1 jam dengan api kecil, ya udah. Nggak usah kayak gitu pun, di buah ini ditaruh di mangkok dengan air panas dispenser doang, ditutup selama 5 menit, terus kita ini buahnya. Ini yang udah dipakai berkali-kali ya. Ini kalau misalnya kita gini-giniin, terus dia menghasilkan sabun gitu. Jadi nggak kelihatan. Basah nih tangan saya. Ya nanti ada videonya sih. Terus saya pakai karena selama COVID ini saya berkebun. Saya pengen, target saya adalah saya pengen kebunnya kayak supermarket gitu, jadi tinggal metik terus makan gitu. Jadi kan selama berkebun kita menyadari kayak pengen ada biopestisida alami kan. Terus pas saya belajar tuh bisa pakai deterjen. Nah deterjennya ya saya pakai lerak dan ampuh gitu. Jadi lerak itu soalnya jadi pupuk dan dia sebagai pembasmi hama. Jadi gila banget sih. Ini adalah buah yang saya sanjung-sanjung sebetulnya, tapi banyak orang nggak terlalu ngerti, dan ini sangat perlu diedukasi gitu. Manfaatnya sangat banyak. Dan waktu saya ngajar di sekolah pun, ada waktu itu sekolah Montessori, banyak orang India kan di situ. Terus dia bilang, saya pakai kok buat shampoo gitu. Wow, saya seneng banget sih gitu, kayak India soalnya mirip sama Indonesia ya, jadi ya saya senang sih. Ternyata ya banyak yang masih pakai juga, tapi banyak banget orang yang masih belum tahu. Jadi orang cuma tahu, saya pernah dengar tuh lerak itu buat batik kan gitu. Orang cuma taunya sekedar buat batik, padahal kenapa dipakai buat batik? Orang nggak pernah mencari tahu itu. Karena dia nggak ngerusak bahan dan dia tidak merusak pewarna. Kenapa nggak dipakai untuk baju biasa? Jadi bajunya kan nggak cepat rusak. Itu sih sebenarnya intinya gitu. Tapi mungkin kenapa nggak dijual, karena mungkin terlalu murah, nanti orang nggak beli-beli terus kan. Soalnya saya beli dengan kayak 1 box kecil aja gitu ya, dengan harga yang cuma 30.000, 250 gram itu bisa baru habis selama sebulan. Kan jadi saya udah nggak beli deterjen kimia, saya nggak beli pembersih lantai, saya nggak beli
sabun cuci tangan, sabun cuci piring gitu kan, itu kan gila gitu, membuat kita nggak konsumtif kan. Jadi mungkin makanya nggak banyak orang mau promote itu, mungkin yang ngejual di supermarket gitu. That's why mungkin ya. Terus ya kita bikin menstrual pad. Kenapa ya? Karena saya memang perlu itu gitu. Saya pakai silicone cup, nyaman banget. Tapi untuk certain orang, ya ketika saya ngobrol masih masih memikirkan kalau silicone cup itu apa ya? Mungkin merusak virginity kalau misalnya mereka belum married gitu kan. Jadi masih banyak yang takut lah intinya. Padahal nggak ada hubungannya. Cuman ya udah kita bikin men's pad. Karena pas saya pakai silicone cup juga kadang-kadang masangnya juga suka miring gitu kan. Jadi tetap saya pakai pad juga bawahnya gitu. Jadi yang pad itu kita pakai yang katun itu dari bahan sisa-sisa. Sama kita bikin lagi satu lagi ini yang waterproof dari bahan yang katun, dari sisa-sisa bahan katun. Kalau yang ini dari katun yang nempel ke kulit kita, sama bawahnya itu kita pakai bahan yang kayak bahan jaket gitu, jadi dia nggak tembus gitu. Terus kita jual aqua galon. Kenapa? Bukan aqua galon sih, raknya gitu. Kenapa? Karena banyak orang nggak kepikiran sama hal itu. Jadi setiap kita bazar, awalnya kita nggak jual, tapi kita selalu sediain aqua gratis gitu. Jadi air mineral gratis di pakai rak ini. Terus orang nanya gitu, ini dijual nggak? Sejak itu sih, jadi kita mulai jual karena orang nanyain gitu, mereka pengen beli gitu. Jadi mereka banyak yang nggak tahu tentang ini gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi perkembangan produk kita tuh sebetulnya kayak menjawab pertanyaan dari orang-orang yang pengen punya itu dan kita belum ada, akhirnya berkembang. Akhirnya kalau misalnya kita udah ada profit, ya udah itu dijalanin gitu. Sikat gigi bambu udah common ya. Terus next, oh ya kapas kain sama tisu kain ya, tisu lap tangan yang kain yang reusable. Jadi itu juga awalnya saya di rumah tuh mikir juga kan, saya soalnya tinggal sama orang lain ya. Kalau saya tiba-tiba saya ubah terus nanti saya dimarahin lagi. Kenapa tisu nggak ada gitu? Dia kayak mertua saya suka nanya, tisu di mana ya gitu kan. Jadi awalnya saya ada tisu, tapi ada si reusable wipes ini gitu. Awalnya kayak gitu. Terus ngedukasi dari kasih alternatif dulu. Terus nanti dia nanya, ini habis itu diapain ya? Dicuci gitu. Dia nggak mau nyuci, ya udah dia di-dropin aja di sink gitu. Nanti saya yang cuci gitu kan. Tapi sehari juga saya langsung jemur, langsung kering gitu kan. Dia udah mulai terbiasa, anak-anak juga terbiasa. Saya ngelihat soalnya anak-anak tuh kalau misalnya buang ingus tuh, satu tisu, sekali buang ingus tuh bisa kayak 3-4 tisu. Sedangkan kalau misalnya pakai wipe ini tuh cuma satu. Saya ajarin ngebolak-baliknya, pakai yang bersihnya yang mana. Kayak saya nge-reflect waktu saya kecil, karena waktu saya kecil tuh saya selalu ditempelin peniti kain di sini gitu. Sekarang saya nggak pernah ngelihat anak seperti itu lagi gitu. Jadi saya ngajarin anak balik ke saya kecil lagi gitu. Terus dan ini praktis banget kok ternyata. Ya nyuci itu pas cuci tangan, cuci udah gitu, udah gampang banget gitu. Jadi mimisan, saya suka mimisan, anak saya suka mimisan. Itu juga kayak cuman satu lap doang gitu, cukup gitu. Padahal ya mimisannya lumayan lama gitu. Jadi nggak perlu tisu banyak. Jadi kadang-kadang anak saya sejak udah pakai terbiasa dengan reusable wipe ini, pas ke rumah sepupu, dia pakai tisu banyak itu sepupu saya, terus kamu kok pakai 100 tisu katanya gitu. Jadi dia yang komen gitu, bukan saya gitu. Jadi pas dia lagi main lucu juga dengan ceritanya gitu kan. Jadi suatu kebiasaan ini bisa mengubah satu keluarga, tapi nggak cuma keluarga doang. At the end, ketika dia keluar, dia ngedukasi yang lain juga. Dan anak saya yang SD, yang si Tara itu juga lucu waktu itu di sekolah. Karena ini udah menjadi kebiasaan kita, jadi pas sekolah lagi ada presentasi tentang apa ya, SS Betawi gitu kan. Terus biasalah namanya emak-emak mungkin kan ada yang suka bagi-bagi gitu. Jadi dia anaknya presentasi terus bagi-bagi selendang mayang di di cup plastik, terus ada tutupnya, ada sedotan, terus diplastikin lagi gitu. Terus pas saya jemput anak saya nggak bawa. Terus saya nanya, kok kamu beda sama yang lain? Terus dia bilang gini, Mama sorry ya, Tara nggak ambil itu selendang mayangnya. Soalnya semuanya diplastikin. Luarnya diplastikin, dalamnya juga banyak plastiknya.
saya kayak amazed banget sih ngeliat kayak wow, kok nyampe ya gitu-gitu. Jadi kayak deg banget gitu buat saya gitu. Terus dari situ saya jadi apa ya? Ya lebih sering lagi kayak membiasakan ngobrol apa adanya semua yang saya lakukan gitu, apa yang saya ajarkan. Jadi mereka benar-benar memahami semuanya gitu. Dan bahkan mereka yang bisa reviews, saya nggak mesti datang untuk reviews, mereka sendiri reviews gitu. Jadi, dan lucunya, waktu itu dari TV datang untuk ngeliput anak saya, terus anak saya diinterview, ditanya langsung gitu kan, kamu katanya ibu itu ya pernah menolak plastik di sekolah pas dibagiin. Kenapa? Terus dia bilang gini, karena takut mama nangis. Sebetulnya alasannya so simple, karena takut mamanya nangis. Jadi ya sebetulnya nggak sedalam itu mungkin, tapi ya it's good, it's still good gitu. Dia reviews gitu. Terus next. Oke, rencana saya ke depan apa? Jadi rencana saya dan rencana Demi Bumi ini adalah kami ingin Demi Bumi ini menjadi suatu wadah dalam memasarkan produk-produk ramah lingkungan yang dapat berjalan secara mandiri gitu. Jadi kita nggak harus ada di setiap tempat, itu capek juga. Jadi dia akan mandiri dan tetap memberdayakan masyarakat dan tetap menyadarkan akan pentingnya ekonomi sirkular di Indonesia. Fokus di Indonesia, itu sih rencana kita. Karena ketika bazar tuh banyak banget yang nawarin gitu, maksudnya untuk kita ekspor segala macam, karena mereka jarang ngelihat produk sebagus ini dengan kualitas yang bagus, tapi itu bukan yang kita mau sih. Kayak Kasava tuh banyak banget yang naksir, kayak setiap kali ada orang Korea, orang Jepang, orang India, Amerika, kayak, ini bisa ekspor nggak? Tapi saya sedih justru kalau misalnya kayak gitu, kayak, aduh nggak mau deh, jangan, justru harus orang Indonesia, ini adalah produk lokal, harus kita sendiri pakai gitu. Justru dengan demand yang banyak, siapa tahu bisa membuat produk ini lebih murah. Kalau demand-nya sedikit, makanya mahal gitu. Jadi itu sih yang saya harapkan gitu. Ya semoga banyak orang tahu solusinya, jadi mereka bisa pakai semuanya gitu. Mereka bisa pakai solusi-solusi seperti ini. Terutama si singkong itu menurut aku inovatif banget. Jadi kita tuh udah punya pengganti di Indonesia, kantong singkong dan kantong seaweed. Cuman memang kendalanya, semua kan ada kendalanya ya. Singkong itu bisa larut di air panas. Jadi kita nggak bisa taruh yang terlalu basah. Tapi kalau misalnya kita taruh di kulkas, taruh di freezer, itu nggak masalah. Karena saya selalu taruh di situ, it's fine. Buat tempat bacang atau apa, it's fine. Kalau yang kayak oily, it's fine gitu. Cuman kalau misalnya basah banget gitu, nggak bisa. Seaweed, kantong seaweed dan singkong ini susahnya menyaingi si plastik adalah mereka nggak bisa vacuum. Itu jadi untuk sebagai pengganti produk-produk kayak saset kopi, saset makanan kering lah segala macam itu susah, belum bisa. Sebetulnya itu yang bikin kita frustasi sih, sebetulnya itu kan yang kita perlu ini gitu. Tapi kita berharap produknya akan evolve terus dengan demand yang banyak, mereka bisa berkembang terus dan bisa nyaingin si plastik ini at the end gitu, karena banyak yang nyari gitu sih. Terus mungkin selanjutnya saya presentasi yang kegiatan. Cukup nggak waktunya? Waktunya mungkin sebentar saja supaya kita sebentar bisa aja ya, diklik-klik aja ya. Oke. Thank you. Mungkin di slide aja kali, ada bisa nggak ya? Kayak automatic slide gitu. Jadi nggak usah saya next langsung aja di next gitu. Boleh, Rifki? Kalau nggak bisa langsung diklik aja sambil jalan mungkin setiap 5 detik. Jadi kita selalu ada edukasi ini sih setiap kita pameran. Kita kasih ilustrasi yang menarik, kenapa, yang striking, supaya itu apaan ya, supaya orang datang gitu. Itu penting banget. Terus ya ini adalah foto-foto beberapa, langsung aja scroll down. Jadi ini adalah ibu-ibu yang akhirnya full time sama kita, yang tadinya diursulin di kesusaran ini, yang tadinya kita kerjain si biswa kita di kesusaran,
ibu-ibu pensiun ini ada beberapa yang nyantol, nggak semua, kan ada ibu-ibu yang bosenan juga. Kalau ini si bapak-bapak yang tadi itu adalah bapak-bapak di rumah singgah yang ini. Jadi kita kasih kerjaan ke rumah singgah. Rumah singgah itu adalah tempat penampungan gelandangan yang sakit. Jadi banyak gelandangannya udah tua, sakit, tapi begitu mereka sembuh terus mereka mau ngapain gitu. Jadi kita kasih kerjaan. Dan saya senangnya karena di sana ada pembinanya, ada si pasturnya gitu. Terus yang ini ya 2 contoh ini nalah kita, yang tadi adalah Keramat Jati, saya ngajar di kampung-kampung gitu. Ini di PAUD di Kuningan, kalau si Keramat Jati ini di Kampung Tengah. Iya. Terus ya saya senang sih anak-anak universitas itu banyak yang semangat ya ngajar gratis. Kalau ini ngajar di sekolah-sekolah sih. Jadi saya senang banyak sekolah-sekolah ngundang gitu karena mereka memang pengen mengajarin anak untuk pada ngurangin sampah gitu. Jadi ya saya surprise sih dengan undangan-undangan mereka. Jadi saya senang aja gitu. Padahal sekolah anak saya aja nggak ngejalanin itu gitu. Tapi ya udah gitu, yang minta aja lah. Ya kita jalanin yang minta aja. Yang berarti kalau mereka udah minta, mereka siap gitu sih. Ini Juliana. Dia ngajar di Bandung juga. Jadi mungkin kalau dibilang apa kendalanya saya, mungkin kendalanya saya adalah saya dan Juliana itu 2 kota yang berbeda. Satu di Bandung, satu di Jakarta. Jadi komunikasi tanpa tatapan itu sangat susah. Tapi ya akhirnya kita bisa tahu itunya, key-nya tuh gimana gitu. Memang kita bidangnya beda, jadi ya masing-masing jalanin bidangnya masing-masing. Juliana di bagian finance, saya di bagian pengembangan produk, ngedukasi, sosialisasi dengan orang-orang, karena memang saya demen ngomong gitu sama orang-orang, demen belajar dari orang-orang. Dan ya ini waktu itu diundang di Grand Indonesia untuk ngajar di tempat umum. Ini seneng banget sih kalau lagi ngajar di mall, karena kadang-kadang orang yang lagi jalan-jalan aja terus kayak suka duduk aja gitu. Jadi bener-bener unexpected banget gitu. Jadi seneng sih. Terus ya gitu didanain sama mereka kan. Jadi saya seneng kalau didanain sama korporasi, acaranya gratis, jadi saya senang, saya justru pengen sebanyak ngerangkul orang-orang yang benar-benar kalangannya beda-beda gitu. Next. Terus ya jadi narasumber supaya bagi cerita dan pengalaman di acaranya Bappenas kemarin, SDGs, ya terus ya dari situ saya ketemu Hamis Daud, jadi si Hamis Daud cerita tentang Bantar Gebang. Terus ini di Indonesia Bersih ya, di Indonesia juga, tapi bukannya si mall, tapi World Bank waktu itu yang ngadain. Terus saya didanain sama Earth Hour, jadi WWF ya. Itu sih. Terus ini di Gandaria City, ada di Gandaria City di bawah acara food festival, jadi benar-benar kayak ya saya senangnya benar-benar event yang memang nggak mesti sustainable, yang benar-benar event yang ya udah event apa aja kita bisa masuk. Justru itu adalah challenge kita, ngedukasi di tempat umum gitu bukan di bazar yang orang udah vegan, udah ngerti, udah sustainable, bukan, justru yang belum ngerti. Ini saya ngajar 300 ibu-ibu Dharma Wanita Kopassus. Terus saya minta mereka 10 dari mereka maju ke depan untuk nyoba. Kalau misalnya orangnya banyak gini ya biasanya yang maju ke depan saya yang terpilih aja. Next. Terus kita jadi banyak tandem workshop, jadi supaya saya juga bisa belajar ya. Bukan saya aja yang ngajar, tapi saya belajar dari orang lain, dari yang bisa. Ini Segara Natural, dia bikin sabun, bikin shampoo kan, dia ngajar lotion, ngajar kalau sini Pak Artomo tuh dia ngajarin komposter, biopori gitu. Jadi biasanya presentasinya mereka itu saya rapiin lagi supaya lebih menarik gitu. Kadang-kadang kayak presentasinya mungkin terlalu kayak PowerPoint-like gitu, kayak kurang menarik karena saya desainer. Jadi saya ngulikin presentasinya supaya bisa acceptable ke orang-orang yang emang nge-link ke orang-orang follower kita gitu. Terus ini bikin sabun sama Seven Cactus. Jadi kita juga kita nggak menutup hubungan dengan orang-orang yang masih belum ngerti walaupun mereka itu talented. Jadi misalnya
pembuat sabun ini kan banyak yang warnanya cantik-cantik, tapi padahal itu memakai mica powder. Tapi kita tidak menutup hubungan dengan orang-orang seperti itu. Justru kita ngajarin mereka, kita tunjukin, lu tuh nggak perlu essential oil atau ya nggak perlu nambahin parfum, maksud saya nggak perlu nambahin parfum, lu nggak perlu nambahin kimia-kimiaan, itu juga bisa laku gitu. Jadi kita justru customize juga contohnya ke Seven Cactus, sabun kopi, sabun Choco Oats. Jadi kita nunjukin ke dia bahwa produk-produk ini juga tetap bisa jalan. Jadi nggak mesti cantik-cantik, tapi ada kok marketnya, dan justru itu kita harus ngedukasi. Dan saya sih demennya pakai sabun yang nggak ada wanginya, karena menurut saya percuma saya wangi di kamar mandi, habis itu udah keluar berapa menit terus hilang wanginya. Jadi saya lebih prefer kalau mau pakai essential oil ya afterwards gitu. Jadi daripada kita ngebuang gitu. Itu sih. Jadi kita punya prinsip yang sebetulnya nggak mesti sama-sama pengajarnya, justru kita bisa mengawinkan keduanya itu gitu. Jadi walaupun dia belum bisa ngurangin, kita bisa involve dia untuk ikut ngurangin gitu. Jadi kita open gitu kan. Itu sih. Iya. Oh, ada video upcycle mungkin kalau bisa dimainin, mungkin untuk teman-teman tahu bahwa sampah-sampah itu semua bisa dipergunakan. Gak ada suaranya ya? Ya udah nggak apa-apa. Ini contoh beberapa upcycle material dari sisa kain, sisa banner. Waktu itu pas COVID soalnya banyak itu ya, banyak orang mau kasih sembako. Jadi kita akalin yang tas juga yang dari bahan yang tidak terpakai. Ini masker. Jadi masker kita dari kain-kain bekas, bukan kain bekas sih, kain-kain yang udah tidak terpakai gitu, yang biasanya ada tulisan meterannya itu dibuangin kan. Terus kita bikin tas dari si banner buat bagi-bagiin sembako. Ini yang orang di Bandung bikin bahan yang dari blind. Ya, dan biasanya kita at the end kita ngajak gitu teman-teman untuk ayo milah, habis itu kirimin ke kita bisa ngolah gitu. Terus dari saset kopi ya. Jadi kita nerima, sekarang udah nggak cuma satu kafe, jadi banyak kafe-kafe pada milah dan pada kirim ke kita bayar ongkirnya. Jadi senang juga sih, jadi ini sesuatu movement yang ya kita tadinya nggak rencanain, ternyata banyak yang mau terlibat, nggak cuma kafe tapi rumah-rumahan juga pada milahin, pada kirim ke kita. Jadi circular ekonomi jadi berjalan dan ya senang sih. Nah ini saset obat booster. Ini awal-awal percobaan kita gitu. Jadi awalnya masih naked gitu. Cuman kita pikir, oh kalau misalnya kelihatan obat-obatnya siapa yang mau pakai ya gitu kan. Terus kita akalin jadi kita balik gitu. Tapi tetap kelihatan sedikit. Gitu sih. Sekian. Ya. Sebenarnya saya ada beberapa video, cuman kayaknya waktunya udah mepet ya. Iya. Ada video lerak yang teman-teman bisa sampai nggak sadar. Ya. Ya, mungkin nanti kita sampai nggak sadar sudah 1,5 jam. Tapi untuk teman-teman yang pengen tahu, sebetulnya semuanya udah ada di Instagram sih, bisa dilihat di situ. Mungkin videonya bisa diakses di Instagram, jadi nanti teman-teman bisa catat saja Instagramnya demibumi.id ya. Ya, ini kalau memang kita sudah selesai dengan presentasinya, kita bisa masuk ke pertanyaan. Boleh. Sekian dan terima kasih gitu ya. Harus ada penutupnya. Ya. Karena memang nggak mungkin selesai dalam 2 jam menceritakan yang
kita perhatikan gitu dari semua yang disampaikan oleh Jessica gitu ya, ini kan bukan cerita tentang demi bumi saja gitu. Ini cerita tentang semua gitu, tentang bumi kita, tentang masyarakat kita gitu ya, tentang apa yang demi bumi ingin lakukan untuk berkontribusi melakukan perubahan gitu ya. Jadi satu bisnis yang kemudian bukan sekedar berfokus pada produksi barang yang kemudian untuk konsumsi, tapi juga yang penuh penyertaan dengan pesan dan kampanye ya. Makanya kemudian teman-teman kita bisa ngelihat diversifikasi produknya tuh bukan sekedar di produk yang tangible yang bisa kita pegang, kita konsumsi langsung atau kita pakai, tapi juga di pengetahuan. Karena memang itu jadi bagian erat lekat gitu dengan filosofi Demi Bumi sendiri sebagai bisnis. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya akan tahan dulu pertanyaan saya supaya teman-teman bisa mengakses Jessica langsung gitu ya, karena ini juga kesempatan sangat baik. Ada dari Nadia, dia mahasiswa kedokteran dan dia sangat concern dengan alat-alat dan sampah kedokteran yang sangat banyak, sampah medis ya. Kebanyakan terbuat dari plastik sekali pakai dan alat-alat yang digunakan setelah steril pun dibungkus dengan plastik. Nah, bekas alat yang terpakai pun tercemar dengan cairan medis yang dapat berbahaya kalau misalnya itu nanti mau dipilah-pilah untuk recycle. Nah, apakah sudah ada pembicaraan mengenai pengolahan limbah medis atau packaging alternatif untuk alat medis? Silahkan Jessica. Terima kasih Nadia. Ini menarik sih, karena memang saya tinggal sama 2 dokter. Jadi mertua saya dokter anestesi dan kakak ipar saya dokter anestesi. Jadi saya ngelihat concern mereka beda ya, mungkin bukan sampah rumah tangga karena mereka jarang di rumah, karena mereka sibuk terus, tapi dengan apa yang mereka pakai. Jadi kayak kalau saya ngeliat kakak ipar saya, dia sangat suka tuh dengan topi yang saya bikin gitu, karena itu kayak the only fashion yang buat kakak ipar saya pakai sebagai dokter, tapi karena dia pakai topi itu harus ganti sehari 3 kali. Dan kalau dia buang tuh banyak banget, jadi dia pakai topi yang reusable tapi dia steril yang gitu. Dan maskernya juga dia nggak pakai yang buangan, dia ngurusin COVID ya. Dia mencoba, walaupun maskernya kayak astronot mahal banget gitu ya, itu masker grade tertinggi sih yang saya lihat di dia. Dia harus import dari Australia khusus. Dia memang maskernya itu udah ada filterasinya, namanya halo saya lupa gitu, dan dia bisa napas di situ dan itu transparan, benar-benar kayak astronot banget. Tapi ya yang saya lihat itu sih, setiap dokter menurut saya bisa mengusahakan masing-masing gitu, nggak mesti ngikutin aturan yang ada Pak, kalau misalnya mereka mempunyai inovasi sendiri gitu. Jadi mereka sendiri juga tahu, menurut saya dokter-dokter itu semua banyak yang tahu bahwa sampah medisnya tuh menggila banget gitu. Jadi yang saya lihat sih kakak saya seperti itu, kakak ipar saya di rumah tuh ada alat steril. Jadi begitu sampai rumah dia langsung cuci dan langsung masukin ke alat steril itu gitu. Jadi ada mesin yang buat kayak radiasi gitu untuk bunuh kumannya itu. Jadi dia ngakalin aja sendiri semuanya dan ya she's fine gitu sampai sekarang, dan ya semuanya berjalan baik dan dia memakai yang reusable sebisa mungkin gitu. Jadi itu sih semuanya bisa menurut saya, yang saya lihat itu sih. Tapi mungkin pertanyaannya apakah medis packaging selama ini apakah sudah ada pembicaraan mengenai recycle atau alternatif packaging? Kalau sampah medis belum sih, kita nggak nyentuh ke sana ya, karena itu benar-benar sesuatu yang saya nggak bisa kontrol gitu, karena mereka belum ada yang hubungin saya. Cuman waktu itu pas awal COVID, si Rumah Sakit Carolus itu minta saya bikinin jubah buat ini APD ke mereka yang reusable. Jadi kita bikin dari yang kita pakai buat menspad, namanya jaket balon bahannya, dan itu kuat banget, dan itu yang kakak saya pakai selalu gitu. Jadi jubah APD itu kan gila banget ya, dibuang terus habis itu banyak banget. Jadi kakak saya sehari bisa ganti 2-3 kali, tapi dia sterilin juga gitu. Jadi itu bisa. Jadi yang kita baru involve untuk rumah sakit sih itu. Tapi benar-benar kita nggak jual di market karena memang
saya langsung kasih kontaknya aja ke penjahit dan ya udah, maksudnya kita nggak mau make profit out of it gitu, jadi ya kita kasih solusi aja sih intinya gitu ke mereka. Dan mereka udah berapa kali ya, 3 kali pesen gitu sih. Tapi ya memang kita nggak terlalu promosiin karena kita juga serem ya kalau ngurusin COVID, takutnya nanti salah atau apa gitu. Jadi ya kita berdasarkan order aja gitu sih. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaannya Nadia. Sebelum saya masuk ke pertanyaan dari Hana Irena, tadi ada permintaan dari Sinta. Apakah bisa minta kontak dari Pak Artomo yang tadi membantu untuk edukasi kompos? Ya, bisa dicek di Instagramnya, namanya Akademi Kompos. Gitu. Oke. Dia memang fokus di ngolah sampah sih. Jadi dia punya sistem kompos tuh sebenarnya beda-beda banget. Jadi bikin kompos tuh nggak mesti pakai komposter gitu. Jadi banyak cara. Sebenarnya kita kayak pakai cara zaman dulu dengan ngedam kita semua sampahnya ke tanah. Kayak ibu saya kayak gitu. Jadi kayak bikin biopori jumbo, masukin aja, terus gitu taruh daun-daun kering di atasnya juga bisa. Jadi dan dia open maksudnya tentang itu. Jadi dia bukan seorang yang kayak jualan gitu, tapi dia memberikan solusi semuanya. Habis itu terserah dari masing-masing pihak lebih suka yang mana dan kalian bisa bikin sendiri. Saya sukanya kayak gitu sih. Ya. Kemudian ini pertanyaan dari Hana Irena yang mempunyai usaha art prints dan salah satu sampah yang paling banyak dihasilkan adalah saat distribusi. Adakah cara untuk menjadikan packaging dan shipping yang sustainable tapi tetap tahan air? Oke. Kita distribusi kita udah sampai ke Papua, sampai ke Kalimantan, dan kita selalu pakai corrugated box. Nggak ada plastik sama sekali. Karena corrugated itu udah ada wave tengahnya kan, itu udah ngelindungin, jadi nggak maksudnya ya lumayan tahan lah gitu. Jadi nggak rusak gitu dalamnya. Nggak pernah penyok juga, nggak pernah ada yang komplain, dan kita selalu pakai gum tape. Gum tape itu adalah pengganti lakban plastik. Jadi sistemnya itu seperti materai, jadi tinggal sobek, kasih air, tempel. Bahannya itu recycle paper. Jadi itu sebenarnya solusi untuk shipping, untuk distribusi. Jadi terus kalau misalnya kita ke kurir, kita selalu minta ke kurirnya, Mas jangan diplastikin lagi, dan it's working. Jadi selama demi bumi berjalan, ketika kita shipping produk nggak pernah diplastikin, dan it's fine, walaupun keluar pulau juga it's fine. Jadi kadang-kadang ngeplastikin itu adalah suatu keparnoan orang gitu, padahal dari kalau kita trace back zaman dulu, kita kirim pakai box itu aman, kita kirim surat aman, kita kirim kayak postcard aman gitu, jadi it's fine. Jadi ya kita udah nunjukin itu semua aman-aman aja kok, jadi ya udah tinggal dilakukan aja. Terus kayak kalau misalnya saya pesan dari online juga saya selalu notes gitu ke suppliernya, tolong jangan pakai plastik sekali pakai, jangan pakai bubble wrap gitu. Kadang-kadang suka di dalamnya di bubble wrap gitu, terus luarnya dipakai plastik sampah gitu sih. Dan bekerja kok gitu. Jadi ya itu yang saya perhatikan sih, kalau kita ngomong pasti ada jawaban dan mereka jadi belajar gitu sih. Oke, tadi dari Mbak Lili, pertanyaan mengenai kantong kasava tadi sudah dijawab ya sebagian, kalau untuk di kulkas penyimpanannya supaya juga tidak langsung rusak. Saya akan masuk ke Safitri Setiorini. Apakah bisa, nah ini langsung ke bisnisnya ya, di-share plan untuk pengembangan bisnis ke depannya? Apakah ada kemungkinan untuk franchise? Ini pasti pertanyaan yang udah sering banget didapat nih oleh Jessica. Kita itu punya skema reseller sama consignment. Jadi kalau franchise bukan franchise, jadi kayak ya udah kita dropin barang. Sistemnya lebih seperti itu sih. Kalau reseller itu kayak one off, jadi mereka langsung dapat diskon. Ya udah itu bukan tanggung jawab kita. Cuman kalau consignment kita bisa ngambil balik produknya kalau misalnya nggak laku gitu. Jadi mereka mau tes juga nggak masalah gitu. Jadi gitu sih. Cuman kalau consignment itu biasanya kita lihat, bisa kita seleksiin lagi gitu, yang kayaknya ini nggak terlalu jauh, kayaknya maksudnya kan kita harus distribusi juga gitu kan. Jadi ya kita lihat dari sisi itunya sih. Dan
consignment kita juga lumayan banyak sih, dan udah di luar pulau juga, di Jogja, di Bali, sama ada reseller juga di Brunei itu yang di luar negeri, jadi lumayan lah, senang juga gitu. Jadi ya kalau tadi apa sih, bukan consignment, sistemnya apa? Franchise. Aduh, saya nggak ngerti bisnis soalnya, jadi pusing ya. Nanti iya, karena pusing lah ngurusin keuangan tuh, jadi makanya kadang-kadang yang ngurusin juga Juliana. Jadi kita pakai sistem jurnal juga, dan jurnal aja udah ngurusinnya udah pusing gitu. Jadi yang sebisa mungkin yang kita bisa berdua kontrol lah. Yang paling mudah ya reseller dan consignment sih. Oke. Kalau sekarang sudah berapa banyak reseller dan consignment ya? Mungkin 30 ada kali ya. Lumayan juga tuh. Itu consignment. Kalau reseller lebih banyak dari itu ya. Karena kan kalau reseller kan dia beli putus kan. Gitu, dan senangnya kalau reseller ya udah kita aman gitu kan. Gitu sih. Iya. Iya. Ini ada kelanjutan pertanyaan dari Safitri Setiori ini tadi, untuk kontak bisnis bisa lewat mana? Bisa ke Juliana. Sebetulnya kontaknya ada di website, di bagian kontak gitu. Nanti tinggal ikutin nomor WA-nya aja. Biasanya nanti either nyambung ke saya atau enggak ke Juliana gitu. Kalau misalnya ngomongin bisnis, saya oper ke Juliana gitu. Oke. Ini ada yang menarik nih, karena ternyata dari peserta kita ada siswi SMA, Asma, yang ingin membuat proyek tentang sustainable eco-friendly business yang mengedukasi, seperti Demi Bumi. Dan pertanyaannya adalah bagaimana Kak Jessica mengembangkan bisnis eco-friendly, dan kemudian struggle-nya apa di dalam menjalani bisnis tersebut. Juga saran dari Kak Jessica untuk orang yang baru mau memulai proyek eco-friendly business. Okay. Saran bagi orang yang mau mulai eco-friendly business, kalau saya sih, soalnya saya ngelihat dari diri sendiri aja gitu, jadi itu yang paling mudah sih sebetulnya. Yang saya perluin apa gitu, karena yang pengen saya jual adalah yang saya pengen pakai biasanya. Jadi ketika saya bikin sampel, saya pakai dulu, saya nyaman nggak? Ternyata produk ini kayak materialnya nggak nyaman, saya nggak jadi jual gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa kita sendiri itu nyaman pakai itu gitu. Jadi kita pede juga jualannya gitu kan. Jadi kita ngerti juga jualannya, kita ngerti ngedukasinya, kita ngerti bahannya gitu sih. Itu paling penting. Iya. Dan bagaimana pengembangan bisnisnya? Kalau pengembangan bisnis sih kita lumayan ancur ya, kayak kita ayah-ayah gitu. Jadi kayak maksudnya karena memang berawal dari meluangkan waktu gitu. Jadi bener-bener nggak ada yang diburu-buru. Kita take it slow, dan Juliana tuh orangnya dari awal tuh dia slow aja ya, slow. Gue nggak mau ngorbanin anak gue. Dari awal prinsipnya seperti itu gitu. Jadi ketika kita punya waktu ya kita jalanin gitu. Jadi karena begitu ya udah, jadi pace-nya ya sebisa kita. Dan ya mungkin untungnya saya orangnya tuh emang nggak bisa diem gitu. Jadi saya maksudnya nggak disuruh, saya maksudnya selalu ngulik gitu. Maksudnya saya ketemu apa, saya ngulik. Jadi ide-idenya tuh sebetulnya udah ada di kepala gitu, atau sampelnya udah saya bikin beberapa, tapi apakah itu mau dikeluarkan atau enggak itu tergantung budget gitu. Biasanya kita tanya lagi ke si Juliana, udah bisa keluarin ini belum gitu. Jadi atau enggak, udah ada budget nih, lu udah ada ide apa gitu. Jadi ya itu sih. Tapi kalau masalah ngembangin produk sih kayaknya hampir tiap hari otaknya mikir gitu. Kalau ngeliat sesuatu kayak misalnya gini, orang nggak pakai, kayak kakak saya nggak suka beeswax food wrap gitu. Tapi saya pas ke rumahnya saya ngeliat dia pakai material lain. Jadi otak saya ngulik, berarti harus ada pengganti material lain yang nggak orang-orang seperti itu nggak suka sesuatu yang lengket-lengket seperti ini gitu. Jadi ya itu otak saya suka mikirnya kayak gitu. Jadi habis itu saya coba bikin sampel gitu sih. Nah, kalau saya tertarik untuk
mungkin apakah Jessica bisa share soal prinsip-prinsip bisnisnya ya? Karena kan ketika itu sudah jadi bisnis, ada produk yang dijual dan ada konsumsi dan lain-lain. Meskipun tadi konsumsinya diharapkan dia tidak menumpuk atau dia tidak konsumtif gitu ya. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan antara mendapatkan profit? Karena tadi kan Jessica juga cerita bahwa ada beberapa proyek-proyek yang kemudian di-outsource gitu untuk kemudian memberikan juga penghasilan kepada orang lain. Jadi ada memberikan penghasilan kepada orang lain dan juga melakukan responsibility sosial gitu ya, dengan memberikan datang ke kampung-kampung, memberikan pendidikan gratis dan lain-lain. Nah, gimana tuh cara menyeimbangkan itu serta prinsip-prinsip bisnis apa aja nih yang dijalankan oleh Demi Bumi? Saya otaknya nggak bisnis banget sih, saya jadi bingung kalau ngomongin bisnis. Jadi saya hancur banget sih bisnis. Jadi kalau misalnya saya nggak sama Juliana mungkin hancur gitu. Kalau saya nggak sama suami saya, karena suami saya yang megang keuangannya, saya hancur gitu. Karena saya memang mungkin dalam suatu company saya diposisikan sebagai motor mungkin. Jadi ketika saya kerja di Jerman juga saya selalu dibilang sama kreatif direkturnya, kamu itu seperti mesin yang berputar terus gitu. Jadi saya seperti itu orangnya gitu. Jadi memang kalau ngomongin bisnis dan uang benar-benar, aduh, saya rada kurang ngerti. Kadang-kadang ngehargain suatu barang aja saya nggak ngerti gitu. Jadi ya gitu sih, matematika juga kacau. Jadi ya kita mungkin kalau ngomongin bisnis kayak kita perlu kalau buat saya perlu partner yang memang ngerti di bidang itu dan bisa menolong kita di sisi itu gitu, dan kita saling bisa menyeimbangi gitu, jadi balance. Karena saya sama Juliana itu kayak yin and yang gitu, saya sama suami saya juga kayak yin and yang gitu, kayak kita dengan begini kita jadi bersatu gitu, tapi kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu sih. Tapi tadi bisa di-share-kan ini jadi team up nih antara Jessica, Juliana, dan suaminya Jessica gitu. Nah, berarti kan tetap ada yang memikirkan bahwa ya bisnis ini harus terus berjalan gitu kan. Nah, ya, kita memikirkan setiap bulan pokoknya kita harus bisa membiayai pegawai kita, itu sih, itu fokusnya. Apalagi selama COVID ini, waktu itu kan consignment stop. Yang tadinya penghasilan semua dari consignment. Yang website itu tadinya sedikit banget, per harinya pasti ada, tapi sedikit karena orang nggak biasa belanja lewat website. Dan kita belum masukin ke Tokopedia, kita belum masukin ke Shopee. Jadi, wah pas COVID consignment semua tutup. Terus gitu, ya udah akhirnya. Tapi kita surprise. Justru pas COVID kita banyak promote website kita, orang pada beli di website. Jadi kayak sehari bisa 40 pesanan gitu. Jadi kayak, wow, kita kayak, oh this is magic gitu kayak. Jadi ya COVID itu ada dampak positifnya juga sih, orang jadi beralih ke digital kan, terus jadi belajar hal baru juga, kita juga jadi belajar ngembangin juga. Ya e-commerce itu menurut saya penting sekarang ini, dan masuk ke ya kayak kita ke Tokopedia, ke Shopee itu juga penting banget gitu. Walaupun di sana banyak reseller, kita masukin ke situ, jadi kadang-kadang kita mendem gitu. Jadi mungkin orang akan nyangkut ke reseller kita, bisnis oke gitu. Yang penting kita ada di situ. Tapi ada aja pesanan dari sana. Terus ya emang kita fokusnya dari apa yang kita jual kita bisa balikin lagi sih, kita balikin lagi ke masyarakat. Jadi kita fokusnya itu sih, yang penting itu bukan masalah profit ke kita berdua sama sekali enggak. Yang penting itu adalah kita bisa sharing ini semua dan bisa ngedukasi ini semua, bisa biayain pegawai kita yang bisa bantu ngulik juga gitu. Jadi itu yang paling penting sebenarnya, karena saya juga kecapean kadang-kadang. Dulu masih awal-awal saya masih megang Instagram, sekarang saya juga tetap jadi min sih. Saya sampai dipanggil anak saya min gitu, karena memang yang jawab masih saya gitu. Kita masih hands on banget, cuman mulai sekarang sih mulai belajar, karena kita ya kita mikir ini lumayan uangnya, jadi kita masukin ke ya pegawai kita gitu. Jadi ya pegawainya lebih diperbanyak, dan sebisa mungkin kita nggak nge-cut pegawai. Caranya adalah gimana develop produk terus. Itu sih bagi saya caranya cuma itu, karena
produk kita itu adalah one off gitu, jadi reusable, beli terus itu udah nggak perlu lagi gitu, pakai terus. Tapi yang saya belajar, terus next apa yang kita perluin lagi gitu. Oke, tisu WC perlu diganti apa, terus gimana caranya, mungkin nextnya saya mulai mikir gimana caranya upcycle material lain, nggak cuma saset kopi, karena banyak pertanyaan juga di IG message yang nanya, saya boleh ngirimin ini nggak saset deterjen atau apa, sementara saya belum terima gitu. Jadi saya mungkin bisa mikirin itu gitu, jadi mikirin material-material lain jadi supaya nggak kelihatan kayak sampah. Fokus kita adalah mengubah upcycle produk itu bukan produk kasihan, itu paling penting. Karena kalau itu merupakan produk kasihan, orang beli terus habis itu nggak mau pakai. Tapi kita justru nggak perlu kasih tahu itu dari apa. Dia harus tertarik dulu gitu. Dia harus tahu, oh ini fungsinya gue perlu nih gitu. Harus itu dulu. Kalau perlu, pakai. Oh ternyata dari saset obat. Oh ternyata dari saset kopi itu sih. Jadi memang fokus kita bukan ngasih tahu materialnya, tapi ngasih tahu fungsinya. Itu yang paling penting. Jadi yang saya kepikiran kayak misalnya kayak saset deterjen kan banyak orang jadiin polybag, ganti polybag gitu. Tapi gimana caranya supaya polybag itu tetap menarik di rumah gitu kan? Di cover dengan apa yang memang udah kebuangan juga itu sih, apakah karton bekas gitu. Itu yang saya pengen ngulik gitu nantinya gitu. Ya. Silakan Kak Vivi. Thank you Jessica, menarik banget ya. Ini kalau lihat dari produk-produk Demi Bumi, ini kan banyak juga yang merupakan inovasi-inovasi desain yang dilakukan oleh Jessica ya. Dan kelihatannya memang tidak ada upaya untuk, atau belum ada upaya untuk mempatenkan atau menjaga intellectual property-nya gitu supaya itu menjadi milik dari Demi Bumi. Soalnya kalau misalnya tidak dijaga kan berarti sebetulnya itu dengan mudah bisa ditiru dan kemudian Demi Bumi tidak mendapatkan keuntungan dari intellectual property-nya. Ya, sebetulnya dengan kita ngejalanin ini mulai banyak berkembang produk-produk yang mirip dengan kita sih. Dan mereka komunikasinya juga mirip. Tapi buat saya glad sih dengan itu, karena memang tujuan kita menyebarkan solusi kan. Jadi dengan banyaknya orang memberikan solusi produk-produk yang mempunyai fungsi yang sama, menurut saya lebih baik juga gitu. Jadi ya kita patenin brand sih, tapi untuk per produk belum, karena kecapean juga. Banyak urusan, pulang pengen sama keluarga juga. Cuman saya cuma ngambil dari sisi positifnya aja sih. Kalau semakin banyak orang menyebarkan, kayak misalnya, kenapa saya nggak patenin Bispex orang itu suatu solusi? Karena menurut saya justru kenapa saya kasih free workshop gitu kan? Saya pengen semua orang bisa bikin. Kalau mereka mau jualin silakan gitu. Jadi itu lebih baik menurut saya. Itu sih. Jadi ya kalau memang kita peduli sama lingkungan, kita sharing ideas kok, dan ideas itu banyak gampang didapat di internet, mereka bisa ngopi apa aja, jadi ya the more the merrier menurut saya, semakin banyak orang yang peduli dan melakukan hal yang sama seperti saya, menurut saya sih seperti itu ya, ngambil good impact-nya aja sih. Kalau dari Demi Bumi sendiri menerima kembali nggak packaging yang sudah Demi Bumi pakai gitu? Kalau ada orang yang menerima, banyak yang ngasih juga, jadi kayak teman-teman banyak yang misalnya beli terus dia kumpulin box-boxnya, dia kasih ke kita, itu juga banyak gitu. Karena memang itu suatu ya, box itu memang kan waste ya, dan itu kendala dari awal sih. Aduh gimana ya, ini kan juga waste gitu, tapi kita juga gimana kontrol waste-nya itu bisa terurai, kita masukin komposter terurai gitu. Jadi itu yang kita pastikan, atau enggak bisa dipakai kembali, itu yang kita edukasiin selalu di Instagram, pakai kembali box gitu. Karena dari awal pas kita shipping produk itu, kita pakai box-box yang dari sampah gitu, kayak box Indomie lah, apa kita balikin gitu biar luarnya nggak ada Indominya. Cuman lama-lama kita kecapean juga ngebalik-balikin box gitu. Jadi gimana caranya kita juga
nggak terlalu ngebuang waktu yang terlalu banyak itu penting kan gitu. Jadi ya kita harus mikirin itu juga, dan kita juga mikirin gimana caranya kita bisa komunikasi tanpa kita harus ada di tempat. Kalau nggak ada box itu susah banget. Bisa sih kita bikin kayak bulk store, tapi kalau misalnya si tokonya mau jual banyak, tapi kalau nggak bisa, dia nggak mau jual banyak, kayak cuma 1-2 gimana gitu kan, susah. Jadi itu sih kendalanya memang. Jadi makanya ya udah sebisa mungkin boxnya itu adalah edukasi gitu. Jadi orang yang bisa belajar dari situ kegunaannya apa, kenapa dia harus pakai itu, dan memultifungsikan suatu produk. Di box itu kita kayak gitu sih. Jadi pakai Ziploc ini sebagai untuk sup, untuk ice pack, untuk beli ikan daging gitu, untuk jajan. Jadi kita kasih tahu gitu. Jadi edukasi. Karena banyak orang nggak kepikiran itu, jadi kita kasih idenya tuh lewat si box itu sih, di ilustrasi box. Sama cara perawatan itu juga penting, karena kita kecapean juga awalnya waktu itu nggak ada box, terus kayak aduh, kayak setiap orang tuh nanya gitu hal yang sama, ini ngerawatnya gimana ya, nyucinya gimana ya gitu, kayak jawab lagi yang sama gitu. Akhirnya tapi dengan adanya box, ya udah ada kok di box, tinggal dibaca gitu. Itu tujuan box sih sebetulnya. Ya, itu strategi yang jitu ya. Jadi boxnya juga mungkin nggak langsung dibuang, tapi disimpan dulu untuk dipelajari ya. Di boxnya kita pastikan nggak ada lemnya. Itu penting banget. Nggak ada lemnya sama nggak ada sealant-nya. Sebenarnya itu masalah sih kalau misalnya di supermarket dicolong orang, cuman ya kita percaya aja lah bahwa semuanya bisa aman kalau kita percaya. Dan ya cuma ada satu kejadian doang kok, misalnya di kapas kain yang di Kemsik tuh baru kemarin kejadian, mestinya isi 10 tinggal 8 gitu. Terus ya udah kita gantiin aja, udah nggak usah pikir terlalu panjang lah kayak gitu. Palingan cuma 1-2 kali hilang ya udah gitu. Jadi tapi yang penting adalah ya kita pastikan adalah orang bisa putar balik boxnya, bisa pakai kembali gitu, tanpa boxnya itu rusak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Imam Fauzan. Menarik sekali, ini dia sedang merintis coffee shop nih Limbah. Dia menggunakan cassava bag dari packaging produk. Namun ada yang bilang bahwa cassava bag itu memang compostable, tapi dalam produksinya itu membutuhkan energi yang tidak ramah lingkungan. Pertanyaannya adalah, apakah cassava bag ini adalah solusi jika dilihat dari nilai ramah lingkungan secara umum? Jadi ya memang, ini bicara mengenai embodied energy ya. Iya. Memang menurut saya semuanya ada pro and kontra dalam suatu hal, sama aja kayak sedotan gitu kan. Orang nggak boleh pakai sedotan stainless karena sedotan stainless merusak lingkungan gitu kan. Tapi kita ngelihat fungsinya, bukan ngelihat cuma produksinya gitu. Fungsinya itu lebih bermanfaat buat kita gitu. Jadi kenapa saya tetap pakai stainless padahal secara produksi misalnya gini, tapi saya ngelihat saya udah nggak perlu beli-beli lagi kok, cuma sekali beli gitu kan. Kayak kenapa kita pakai, ada waktu itu juga pro and kontra tentang plastik dan katun kan, pernah dengar gak? Bahwa katun itu kita nyuci buang air banyak banget. Tapi saya nyucinya nggak sebanyak itu juga, jadi tergantung pelakunya juga gitu. Nah, tentang si cassava ini, saya bukan manufacturer-nya ya, jadi mungkin nanti saya teliti lagi. Mungkin this is a good point, nanti coba saya tanyain lagi tentang seberapa banyak waste-nya mereka gitu. Cuman kalau saya ngelihatnya lebih ke impact-nya sih, jadi saya juga pakai cassava soalnya nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau saya nggak perlu juga saya nggak pakai, cuman untuk orang-orang yang selalu pakai plastik gitu, maksudnya kayak terutama sih restoran, kalau kita maksudnya di rumah sih kita nggak perlu gitu, kayak tempat sampah saya nggak perlu plastik sama sekali kalau saya. Tapi untuk restoran yang tiap kali dia harus distribusiin dengan plastik, itu penggantinya apa kalau misalnya nggak dengan ini gitu. Bisa sih pakai tas spons atau sponbond gitu, atau tapi tas sponbond juga kalau kalian lihat apakah itu dari material yang benar? Enggak juga, itu dari plastik gitu. Jadi semuanya juga ada plus minusnya, tapi kita ngelihat impact-nya ya
spon-spon itu reusable gitu, bisa dipakai berkali-kali dibandingin yang buangan gitu kan. Tapi sebetulnya perilaku buangan itu juga kesalahan dari konsumen gitu. Padahal plastik itu kan bukan sesuatu yang buangan kan. Justru sesuatu yang harusnya kita cuci dan kita pakai lagi karena dia durable gitu, last longer gitu. Jadi ya makanya sebetulnya itu ya kita selalu open sih sama apa ya discussion seperti ini karena membuat kita juga berpikir ya. Mungkin nanti saya juga tanyain sama si supplier karena saya juga nggak pernah tanya tentang itu. Saya cuma mikirin fungsinya tiap kali gitu. Jadi ya bagus juga pertanyaannya. Nanti saya juga bisa belajar dengan produksinya mereka seperti apa. Saya cari tahu lebih dalam gitu. Ya. Ini saya menunggu mungkin nanti dalam waktu yang tidak terlalu jauh atau di masa depan Demi Bumi bisa juga membuat semacam panduan gitu ya, protokol-protokol untuk kantor atau untuk kafe atau untuk tempat usaha gitu ya, mengenai bagaimana mereka men-treat sampah mereka gitu. Karena kalau sudah tingkatannya seperti itu kan efisiensi dan kepraktisan itu menjadi hal yang paling utama gitu ketimbang dari proses pemilahan. Nah, mungkin satu pertanyaan penutup, kalau misalnya Kak Vivi udah tidak ada pertanyaan, bagaimana kemudian ketika Demi Bumi ini mengenalkan produk gitu ya kepada teman-teman publik yang sebenarnya mungkin masih banyak yang belum menyadari pentingnya untuk memakai produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Karena selama ini kan kita dibombardir dengan misalnya plastik lebih murah, jelas gitu. Kita jualan. Terus kemudian lebih mudah didapat juga gitu. Nah, Demi Bumi sendiri strateginya seperti apa sehingga bisa pelan-pelan menyampaikan pesan bahwa bisa loh lebih efisien gitu ya dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Karena jelas nih tantangannya, harga sama efisiensi gitu ya. Iya. Sebetulnya kalau dilihat dari segi harga itu compare sama kita harus bebelian plastik mulu sih itu sebetulnya sesuatu yang menguntungkan untuk memakai yang reusable. Kayak pedagangnya kadang-kadang happy gitu. Jadi kalau misalnya saya bawa, waktu itu saya baru dari Sentul, saya beli buah. Terus saya bilang, Mas, ada yang bawa tas seperti ini nggak? Terus dia bilangnya, wah, saya seneng banget kalau ibu-ibu pakai tas cantik seperti ini. Tapi cuma ibu doang yang seperti ini, katanya bilang gitu. Tapi saya sih seneng-seneng aja, saya nggak ada cost, gitu. Dia bilang gitu. Jadi, ya balik lagi itu sebenarnya dari konsumennya sendiri gitu. Kalau misalnya mereka mau bawa, sebetulnya jadi dua-duanya no cost gitu kan. Jadi itu menguntungkan dua belah pihak gitu. Itu sih. Jadi bagaimana kita menyadari teman-teman kita. Kalau saya sih nyadarinnya secara nggak langsung gitu, karena ngomong itu nyebelin gitu. Karena saya pernah dimarahin sama kakak sendiri. Jadi waktu itu pernah di grup keluarga, terus adik saya mau pesan beeswax to trap kita Demi Bumi sebagai sebulanan anaknya. Terus kayak gitu kakak saya nggak setuju. Kakak saya bilang, orang Indonesia mah nggak suka beeswax to trap, orang Indonesia sukanya cling wrap, dia bilang gitu, karena kita pengen sesuatu yang praktis, dia bilang gitu. Terus saya kan berusaha menjelaskan, saya bilang, tapi kalau cling wrap itu memakai, maksudnya itu kan kandungannya mikroplastik, kita pakai buang, kita menyebarkan mikroplastik yang begitu banyak. Terus dia marah ke saya, dia message pribadi ke saya, bukan di grup lagi. Dia bilang, kamu tuh fanatik banget, kamu seperti orang yang beragama fanatik, dia bilang gitu. Saya bingung. Saya padahal benar-benar nggak nyangka itu loh, saya padahal beranggapan bahwa keluarga itu mensupport kita gitu. Karena ini sesuatu yang common yang harusnya merupakan kebiasaan setiap orang. Saya nggak nyangka sama sekali, dan itu dari kakak yang saya sayang gitu. Jadi, wah, saya kaget banget, dan dia ngejual makanan sehat. Jadi benar-benar nggak nyangka sih. Terus saya bilang, tapi kamu jual makanan sehat, saya juga ngomong apa-apa, saya cuma ngomong kayak gitu doang gitu. Jadi jadi sejak dari situ sih saya belajar untuk toleransi, untuk melihat masing-masing orang, jadi nggak usah banyak ngomong. Kalau memang orangnya itu mau belajar, dia akan dengan sendirinya bertanya. Kalau misalnya orang itu belum mau belajar, tapi dia mau melihat biasanya. Jadi ya kita memberi contoh. Biasanya saya lebih sering kayak nge-post di Insta Story, apa yang saya lakukan di rumah, apa yang saya buat.
gimana caranya kayak membasmi hama pakai bahan alami. Kadang-kadang jadi banyak yang nanya di message gitu, dan banyak yang senang juga. Jadi ya lebih kayak gitu, lebih bekerja menurut saya, memberikan contoh, mereka ngelihat hasilnya, ya udah mereka akan ngikutin, dibandingin kita ngomongin terus mereka nggak kebayang. Gitu sih. Ini tanpa terasa ternyata waktu bincang-bincang kita sudah habis 2 jam. Kita sudah lalui bersama sambil mendengar cerita Jessica yang asik sekali. Sekaligus juga kita belajar bahwa kewirausahaan sosial yang berorientasi lingkungan itu sangat mungkin, walaupun prosesnya tidak mudah. Tapi kalau dilakukan secara konsisten dan dengan visi yang kuat gitu untuk kelangsungan hidup kita, bukan cuma saat ini, tapi juga untuk generasi mendatang. Dengan kepercayaan dan visi yang kuat itu, maka memang kewirausahaan sosial yang berorientasi pada lingkungan ini dimungkinkan. Dan yang paling penting sebetulnya adalah edukasi itu mungkin harus maju lebih ke depan dibanding dengan profit, begitu ya, kurang lebih ya. Jadi memang keduanya harus berjalan seiring, tapi di dalam tahap ini mungkin edukasi di masyarakat kita yang masih belum terlalu sadar mengenai pentingnya kelestarian lingkungan, mungkin edukasi harus maju lebih dulu. Dan saya rasa ini adalah Demi Bumi sudah memberi contoh yang baik, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman UMKM yang lain. Mungkin itu dulu, waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sekali untuk Jessica untuk sharingnya. Thank you juga Jessica dan Demi Bumi. Ya, juga untuk teman-teman sekalian yang sudah setia mengikuti acara bincang-bincang kita mulai dari jam 10 sampai jam 12 tadi. Semoga apa yang kita share di sini bisa membantu usaha teman-teman dan juga memberi informasi dan inspirasi yang berguna. Demikian dari Kak Ellen, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Kak Vivi. Terima kasih banyak untuk semua. Dan kita serahkan kembali kepada Rifki. Oke, terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Jessica Halim. Sangat menarik pembahasannya, dan terima kasih juga sudah berbagi pengalamannya. Dan kita berharap semoga warga di Indonesia sudah lebih aware ya untuk mengurangi sampah dan penggunaan plastik. Dan terima kasih juga untuk pemandu kita, Ibu Afianti Arman dan Ibu Valencia Huta Barat, dan teman-teman sekalian yang telah mengikuti sesi ini dari awal sampai selesai, yang di Zoom maupun yang streaming di Facebook Live kami. Bagi yang ketinggalan sesi sebelumnya, bisa ditonton di YouTube channel kita, @smesco_Indonesia, dan untuk sesi berikutnya bisa dilihat juga di update-annya di Instagram Smesco Indonesia. Dan para peserta yang ingin memberikan tanggapan pada acara kita kali ini bisa mengisi survei yang telah kami kirim ke email masing-masing. Setiap masukan atau kritik sangat berguna untuk pengembangan kegiatan kami. Akhir kata, kami tutup. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Jessica. Ya.